itu pada bulan Desember, kemudian persyaratan terkait dengan prosedur protokol penanganan COVID-19 juga akan dilibatkan, dan tentu saja kemudian berkonsekuensi terhadap anggaran. Salah satunya di situ. Tapi mungkin kita nanti akan bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih tajam, karena bagaimanapun juga pasca RDP, mungkin dalam durasi hitungan jam, masing-masing lembaga sudah kembali lagi ke lembaganya masing-masing, membicarakan beberapa hal yang mungkin juga perlu disampaikan ke kita. Di situ kira-kira diskusi kita siang sampai sore ini. Terima kasih Pak Akmal Malik, Pak Arief Budiman, Pak Abhan, termasuk juga saya lihat di sini peserta yang hadir memang sebagian besar ada dari penyelenggara, baik di KPU maupun di Bawaslu, termasuk dari pihak pemerintah juga kelihatannya ada, termasuk dari kantor staf presiden, itu Deputi 5 kelihatannya hadir di sini, karena memang tidak semuanya muncul dalam tangkapan layar saya. Ada juga pemerhati, pegiat pemilu seperti ada Bung Ferry, ada dari banyak daerah. Semoga forum ini kita bisa berbincang dengan lebih jernih. Nanti biasanya kalau di forum-forumnya SPD itu setelah paparan akan ada ya 1-2 pendalaman dari apa yang dipaparkan atau ada pertanyaan lain yang perlu disampaikan. Itu modelnya. Nanti masing-masing narasumber sekitar 15-20 menit, apakah melakukan paparan lewat slide ataupun tidak harus melakukan paparan lewat slide, tidak terlalu masalah, tapi yang pasti ada alokasi sekitar 15-20 menit untuk menyampaikan pokok-pokok masalah yang perlu disampaikan ke publik dan kemudian catatan-catatan yang mungkin kita perlu perhatikan. Saya kira di situ. Kita akan coba mulai. Saya sapa Pak Akmal Malik, Pak Dirjen, panjenengan terlebih dahulu karena memang posisinya pemerintah, ya. Keputusan politik ada bagaimanapun juga kan posisinya cukup kuat di sana. Monggo, sekitar 15-20 menit, nanti setelah itu akan ke Pak Arief Budiman dan berikutnya yang terakhir akan ke Pak Abhan. Baik, silakan. Pak Akmal suaranya belum terdengar. Oh ya, Pak Akmal mungkin speakernya masih di mute gitu. Oke. Ya. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita bersama. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan memberikan apresiasi tentunya kepada Pak Agus beserta teman-teman di kelembagaan. Kemudian yang kami hormati Pak Arief, kami hormati Pak Abhan juga, dan teman-teman. Ada juga dalamnya Pak Ferry, ini ada Pak Ferry, dan teman-teman lainnya yang mohon maaf saya mungkin tidak bisa sebutkan. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih Pak Agus. Ternyata Pak Agus ini menggunakan motonya PT Semen Padang, Pak. Dia sudah orang lain memikirkan. Gitu loh. Terima kasih Pak Dirjen. Ya. Kita baru akan merencanakan pertemuan dengan teman-teman untuk teman-teman dari masyarakat sipil untuk membicarakan komitmen yang kemarin sudah dibuat oleh antara KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian pemerintah dan DPR Komisi 2 terkait dengan nasib Pilkada 2020. Kita sudah sama-sama mengetahui apa hasil dari kesepakatan kemarin, sudah beredar luas juga, ini hebatnya media, transparansi kita. Inilah buah demokrasi yang diperjuangkan oleh Pak Ferry dan teman-teman nih, luar biasa. Sekarang kita semua terbuka, tidak ada yang kita sembunyikan. Ya, kita memberikan pilihan kepada publik dengan logika-logika yang tentunya kita persiapkan masing-masing. Dari pemerintah kami katakan, Pak Menteri, coba next slide ya. Kami ingin menyampaikan fakta. Memang kemarin saya tidak mau cerita lagi tentang kondisi pandemi karena akan sangat banyak diskusinya. Inilah petanya ya. Dan juga ada aspek lain yang menjadi bahan pertimbangan kami adalah
bahwasanya pada tahun 2021 nanti dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada ini, kami melihat ternyata kepala daerah yang berpotensi untuk maju pilkada 2020 ini cukup besar. Artinya mereka baru 1 periode. Nanti terserahlah, ini tergantung Pak Arief dan teman-teman nanti apakah mereka diterima atau tidak. Tetapi potensinya kami lihat luar biasa. Gubernur ada 7 orang masih punya ruang untuk maju. Wakil gubernur ada 9 orang. Bupati ada kurang lebih 174 orang. Kemudian wakil bupati ada kurang lebih 203 dan 26 orang wali kota serta wakil wali kota. Ini bukan jumlah yang sedikit. Artinya apa? Dinamika pilkada nanti itu akan memberikan gambaran betapa ternyata incumbent itu akan memiliki peran yang luar biasa, bahkan sehingga diterjemahkan oleh banyak pihak bahwasanya bisa saja ini menguntungkan incumbent. Kami berkali-kali Pak Menteri menyampaikan belum tentu. Saya katakan penanganan COVID-19 ini bukan hal yang mudah. Bagi mereka yang gagal menangani persoalan-persoalan COVID, itu bisa menjadi efek yang tidak baik. Dan kami katakan juga, Pilkada 2020 pada 9 Desember ini juga adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendorong pemerintah daerah dan mendorong masyarakat untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Pak Arief dan teman-teman sudah membuat opsi. Ada 3 opsi, dan kita sepakat mengambil opsi yang optimis. Kenapa? Ini adalah momentum bagi kita untuk memaksa, tanda kutip ya, kepala daerah pun memiliki kontribusi untuk penanganan konflik. Kami katakan untuk saat ini mungkin kepala daerah itu tidak takut kepada Kemendagri, Pak. Dia cuma takut kepada KPK, kepolisian, dan pemilihnya, masyarakat. Ya. Nah, mereka akan berbuat apa saja agar mereka dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini adalah momentum yang menurut kami juga bisa kita menginginkan agar pemerintahan daerah ke depan bisa kolaboratif. Penanganan COVID-19 harus dilaksanakan dengan optimal mungkin oleh para kepala daerah dengan segala sumber daya yang mereka miliki, dan juga sekaligus mendorong partisipasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, next ya. Kita lihat gambarannya kenapa kita juga mengatakan next slide. Ya. Salah satu perspektif kita kembali. Salah satu perspektif mundur. Salah satu argumentasi kita juga adalah melihat dari akhir masa jabatan para kepala daerah. Kita lihat pada gambaran dari 270 peserta Pilkada 2020, kurang lebih sebanyak 200 orang itu akan berakhir masa jabatannya pada 17 Februari 2021. Artinya apa? Kita katakan ini akan terjadi kekosongan pemerintahan. Ini juga menjadi salah satu indikator kenapa kita ingin melaksanakan Pilkada 2020 tetap di tahun 2020. Agar apa? Tidak terjadi kekosongan jabatan yang terlalu banyak. Kami tidak mau lagi menjadi tertuduh, Pak Arief, dituduh nanti kira Kemendagri ingin banyak PJ. Ini berbahaya juga bagi Dirjen Oda, Pak. Karena ini persoalan rebutan PJ ini bukan hal yang mudah. Banyak pihak yang punya kepentingan di sana. Nah, Pak Menteri mengatakan kita menginginkan dalam kondisi pandemi ini, nanti akan hadirlah kepala daerah yang betul, bukan kepala daerah ecek-ecek. Saya katakan PJ itu kan cuma sebentar Pak, kewenangannya terbatas. Kita menginginkan kepala daerah memiliki legitimasi yang kuat, memiliki dukungan yang baik dari masyarakat untuk menyelesaikan persoalan konflik kita yang belum tentu kapan akan berakhir. Artinya apa? Kita membutuhkan dukungan masyarakat, kita membutuhkan legitimasi, Pak. Agar apa? Pemerintah daerah sebagai eksekutor, kebijakan-kebijakan penanganan konflik, dan juga kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi akibat dampak COVID ini bisa bekerja dengan baik. Hal-hal inilah yang menjadi argumentasi kita kenapa kita menginginkan segera terpilihnya pemimpin yang definitif. Next. Bapak Ibu kami hormati, memang kondisi pandemi yang terjadi sekarang banyak dijadikan alasan sudah menyebar hampir di seluruh 34 provinsi dan hampir 406 kabupaten kota se-Indonesia. Itu pun yang terdata secara pasif. Pak Arief mengatakan ada 124 daerah yang masih hijau. Saya katakan jangan-jangan ini karena mereka tidak melakukan rapid test, Pak.
Jangan-jangan mereka tidak melakukan tracking, gitu loh. Nah, kita katakan kondisi ini sudah sangat menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, dunia juga sekarang hampir 213, ada yang mengatakan 216 negara sudah terpapar. Dengan kondisi seperti ini, saya katakan tidak ada pilihan lain bagi kita untuk tetap melanjutkan hidup. Saya banyak belajar dari teman-teman dari Makassar, dari Bugis. Ibaratkan kita ini adalah sebuah sebuah kapal, ya, yang kita tengah mengarungi samudera yang luas, yang di tengah badai. Tidak ada pilihan lagi bagi kita untuk mundur. Hal yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya kepada nahkoda. Semua penumpang kita harapkan, sekali lagi kita harapkan untuk memberikan kontribusi agar nahkoda bisa dengan tenang membawa kapal Indonesia ini menyelesaikan lautan badai yang diakibatkan oleh dampak COVID-19. Nah, itu kenapa kami, Pak Agus dan teman-teman, sangat ingin sekali berkomunikasi dengan teman-teman masyarakat sipil yang sebagian sebagai penumpang untuk sama-sama kita berkontribusi agar kita bersama-sama bisa menyelesaikan demokrasi ini secara baik dan kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Kemudian dengan kondisi demikian kita sudah buat berbagai regulasi. Sudah ada Perpu, saya tidak akan sebutkan lagi. Nanti walaupun Perpu ini sudah boleh dikatakan sah, masih ada saja berbagai perspektif yang mengatakan nanti akan muncul. Kami belum muncul, sekarang biar nanti muncul. Kemudian perspektif lain, kami juga ingin mendorong kenapa kita pelaksana Pilkada 2020 ini di bulan Desember, belajar dari pengalaman. Saya tadi pagi ber-WA Ria dengan Pak Adi Aman. Itu seorang sahabat lama, ya. Saya senang beliau muncul di saat saya butuh literasi yang kuat. Gitu. Beliau menyampaikan beberapa argumentasi, menyampaikan beberapa contoh-contoh praktek pemilu yang ada di dunia. Kita melihat, catat coba bawah next ya. Di gambar ini ada 47 lebih ya negara yang saat ini tengah melaksanakan pemilu, baik lokal maupun nasional. Dan Pak Menteri juga berkali-kali mengatakan hampir semua negara dengan nation spirit-nya tidak mau mundur, tetap melaksanakan event demokrasi ini dengan menyesuaikan kondisi-kondisi yang tidak membahayakan masyarakat. Memang kita memahami salah satu azas hukum kita itu adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tetapi sekali lagi kita katakan kita juga harus belajar dari negara-negara lain yang tetap melanjutkan, tentunya dengan berbagai persyaratan. Coba next. Ya. Inilah contoh-contoh negara kami sudah paparkan kemarin di DPR RI. Kami mengatakan semua negara yang menyelenggarakan menggunakan protokol kesehatan, menggunakan pendekatan physical distancing. Kemudian juga ada yang menggunakan metode kantor pos atau secara elektronik untuk deliver surat suara dan sebagainya. Dan ini adalah teknisnya berada di bawah Pak Arief nantinya. Selanjutnya kami juga menyimak, memperhatikan hasil uji publik yang disampaikan oleh KPU pada tanggal 16 Mei yang lalu, dan kami lagi memberikan apresiasi terhadap perspektif yang disampaikan oleh banyak pihak. Ada partai politik, ada NGO, masyarakat sipil, dan juga ada kalangan akademisi dengan bahasa yang cukup beragam. Sekali lagi, inilah hikmatnya demokrasi kita. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kami menjadikan gambaran hasil publik ini dengan merumuskan beberapa langkah. Kami sudah, tim dari ODA itu sudah mencoba merumuskan beberapa langkah. Kami khawatir ini dianggap oleh banyak pihak sebagai intervensi, karena sekali lagi, Pak Arief dan teman-teman, Pak Aban, kami sangat-sangat menghormati keberadaan pasal 22E Undang-Undang 45. Kita katakan kita mendukung sepenuhnya kemandirian penyelenggara. Tetapi tentunya kualitas teman-teman penyelenggara juga sangat membutuhkan masukan dari semua pihak. Pemerintah juga memberikan beberapa masukan terhadap draft yang sudah disampaikan itu. Kami sudah membuat beberapa exercise, dan terakhir kemarin juga kami mengidentifikasi ada kurang lebih 10 ya tahapan yang masih tersisa. 5 kegiatan yang tahapan sudah selesai, 4 ditunda, kemudian 6-nya lagi akan dilakukan. Nah, kemudian ini exercise kami Pak Arief dan Pak Aban, mungkin bisa dilihat. Kami mencoba membandingkan terkait dengan
hasil PKPU yang diuji publik tanggal 16 Mei yang lalu, ya, ada. Kemudian kami juga melakukan identifikasi potensi risiko dan mitigasinya. Kemudian juga kita mencoba melihat kemarin yang Pak Arief sampaikan kemarin di DPR, ya, terkait dengan protokol kesehatan versi KPU yang kemarin disampaikan. Walaupun kami belum maksimal, tetapi kami mencoba membuat ikhtiarnya Pak dalam waktu tadi malam, dan kemudian kami sandingkan dengan apa yang juga kami berikan masukan kepada teman-teman KPU. Sekali lagi, Pak Arief, Pak Aban, dan Pak Bapak sekalian, ini adalah bagian dari kontribusi pemerintah untuk menginginkan demokrasi lokal yang lebih baik. Demokrasi lokal yang saya katakan tetap mengakomodir, menjaga keselamatan negara masyarakat. Saya tidak bikin detailnya satu-satu seperti pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Kami melakukan mitigasi, ada potensi penyebaran COVID-19 karena ada kerumunan saat pelantikan PPS. Kemudian juga ada potensi penyebaran virus pada saat rapat pelantikan PPS dan pembentukan KPPS. Pak Arief dengan sangat bagus sudah membuat identifikasi juga, maksudnya protokol yang akan digunakan adalah pelaksanaan pelantikan melalui media daring. Ini hampir sama dengan kita nih Pak Arief, nih hampir sama. Kemudian juga pelaksanaan BIMTEK, PPK, PPS, PPDP dilakukan dengan metode video conference. Kemudian menggunakan pretest dan post-test secara online. Kemudian menggunakan modul BIMTEK secara terpadu. Kami mencoba melengkapi apa yang sudah dibuat oleh teman-teman KPU dengan beberapa treatment lainnya. Seperti kami katakan 1 jam sebelum kegiatan dimulai, lokasi tempat acara pelantikan sudah harus disterilisasi. Kemudian peserta terlebih dahulu melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh, kemudian menerapkan physical distancing. Peserta kemudian maksimal per kecamatan kita katakan 50 orang saja dan sebagainya. Inilah usulan-usulan kami yang barangkali nanti akan digunakan oleh teman-teman KPU untuk menyempurnakan PKPU-nya. Kemudian juga terkait dengan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Kami juga mengidentifikasi sesuai dengan draft yang sudah disampaikan oleh KPU akan dilaksanakan nanti coklit itu pada tanggal 6 sampai dengan 5 Juli. Waktu yang tidak terlalu lama sesungguhnya. Dan potensi risikonya sama seperti di atas, penyebaran virus antar PPDP dengan masyarakat ketika terjadi kegiatan coklit, kemudian juga potensi penyebaran virus ketika ada rapat internal dan rapat pengumpulan hasil pemutakhiran. Nah, untuk ini sekali lagi KPU juga sudah membuat langkah-langkah yang kami katakan sangat mengakomodir kondisi sekarang, menggunakan daring dan dilakukan secara telekonferensi. Kami juga di Kemendagri mencoba menambahkan apa yang sudah dibuat oleh KPU dengan beberapa treatment seperti kami katakan memastikan PPDP sehat dengan dibekali dengan surat keterangan negatif yang ditunjukkan kepada mereka-mereka yang akan dikunjungi. Kemudian juga menggunakan standar protokol kesehatan, standar menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, menggunakan sarung tangan, yang akan menimbulkan efek lebih senang bagi mereka yang akan dikunjungi. Demikian. Kemudian untuk tahapan pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih. Kita juga katakan potensi yang akan terjadi itu adalah kerumunan, sekali lagi terjadi kerumunan. Orang melihat apakah mereka terdaftar atau tidak. Untuk itu kemudian KPU juga membuat sebuah terobosan formulasi pengumuman DPS dilakukan dengan menggunakan media online dan aplikasi cek pemilih. Ini luar biasa nih Pak. Dan kami dari Kemendagri juga menambahkan kembali beberapa hal, mungkin bisa diperbanyak tempat pengumumannya, ya, diperbanyak sehingga tidak membuat orang penduduk menumpuk di satu tempat. Kemudian juga beberapa tentang pendaftaran pasangan calon. Kami kemarin juga bertemu dengan beberapa perwakilan partai politik. Terus terang saja pendaftaran pasangan calonnya adalah semacam gong bagi partai politik agar kandidatnya dikenal oleh pemilih. Kita katakan memang selama ini kegiatan pendaftaran ini selalu dilakukan dengan diiringi dengan berbagai acara-acara seremonial yang melibatkan masyarakat banyak. Itu oleh karena kondisi seperti sekarang, kita melihat KPU juga sudah menyiapkan beberapa langkah, hampir sama dengan usulan pemerintah. Kemudian terkait dengan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, kita juga yang rencananya akan dilaksanakan pada 4 September sampai dengan 11 September, kita juga memberikan beberapa usulan untuk menyempurnakan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh KPU. Kemudian terkait dengan penetapan pasangan calon,
Ini juga kami memberikan beberapa masukan bahwasanya kegiatan penetapan pasangan calon ini juga biasanya akan mengumpulkan banyak orang. KPU menyarankan agar pembatasan jumlah undangan. Sama, kami juga membuat Pak Arif. Pengundian dan pengumuman cukup dihadiri oleh maksimal 5 orang saja. Dan di posko pemenangan masing-masing maksimal 20 orang. Ini kan usulan-usulan yang lebih real kita sampaikan, Pak. Yang barangkali bisa dipakai oleh teman-teman dari KPU. Kemudian pelaksanaan kampanye. Ini adalah titik yang cukup krusial di dalam tahapan pilkada. Kami mengatakan banyak kemarin teman-teman dari partai politik mengatakan setuju dilakukan pemendekan, dan Pak Arif sudah menjawab dengan sangat bagus sekali kemarin, saya lihat kan dengan logikanya, dan saya lihat teman-teman DPR dan pemerintah dapat memahami kondisi itu, Pak Arif, ya, dapat memahami kondisi itu. Sekali lagi, ini pelaksanaan kampanye, durasinya, formatnya, dan kemudian juga bagaimana cara Pak Menteri mengatakan ini memberikan ruang juga bagi hadirnya bisnis usaha baru, yaitu usaha kampanye di masa pandemi untuk para calon-calon. Ini luar biasa nih, Pak Arif. Kemudian juga ada pelaksanaan pemungutan suara, titik krusial yang cukup juga. Saya lihat di sini Pak KPU sudah membuat sangat detail, ya, sangat detail. Kami mencoba menambahkan, Pak Arif, di sebelah kanannya penambahan bilik suara. Walaupun teman-teman KPU menyarankan adanya penambahan TPS dan pengurangan jumlah pemilih di setiap TPS. Tetapi sekali lagi ini barangkali hal yang masih bisa kita diskusikan secara ke depan. Dan kemudian terkait juga penghitungan dan pengumuman hasil penghitungan suara. Kita melihat teman-teman dari KPU kemarin belum membuat protokol kesehatan untuk tahapan yang satu ini. Padahal potensi dan mitigasi risikonya cukup tinggi, Pak. Penyebaran kerumunan orang, rapat internal, dan sebagainya. Sehingga kami menyarankan beberapa langkah sama seperti protokol yang sudah kami sebutkan di atas. Kemudian terkait dengan tahapan yang terakhir, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilih, kita mengatakan memang teman-teman KPU ini bukan ranahnya di KPU, tapi ranahnya ada di MK atau MA. Di sini juga ada potensi ketika ada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan hasil-hasil itu, cenderung akan melaksanakan demo. Nah, ini juga barangkali biarlah nanti menjadi SOP-nya MK ataupun MA. Demikian dulu mungkin sementara pemantik saja, Pak Agus. Sekali lagi saya ingin menyampaikan saat ini mengambil analognya Pak Bahtiar selalu itu, kita tengah berlayar dalam kondisi badai pandemi COVID-19. Kita berharap kita bisa melewati dengan tenang, dan kita berharap nakodanya, dalam ini adalah KPU, bisa kita berikan tidak cuma sebatas doa, kita berikan juga dukungan, kita berikan masukan yang betul-betul jernih agar KPU bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Demikian Pak Agus, dulu sementara pemantik. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Akmal, saya biasa memanggilnya itu. Jadi terima kasih Bang Akmal, apa yang dijelaskan oleh Pak Dirjen Otonomi Daerah saya kira sangat lengkap. Meskipun nanti urusan terkait dengan khusus tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu mungkin bisa di-exercise ataupun dielaborasi lebih lanjut nanti oleh Ketua KPU. Tetapi tahan dulu Pak Dirjen, mungkin ada sesuatu yang menurut saya menarik. Ada dua hal ya setidaknya yang saya tangkap. Ini juga sebenarnya menggugat rasa penasaran. Bukankah ketika jadwal pelaksanaan pilkadanya itu bukan di Desember, itu kan lebih menguntungkan dalam konteks misalnya 270-an ya, apalagi 200 kepala daerah yang posisinya akan dipegang PJ, dan itu sebenarnya kan sarana konsolidasi kalau dianggap politik itu rasional dalam konteks pemerintahan gitu. Tapi ini justru pilihan yang tidak diambil. Nah, ini sesuatu yang menarik, dan menurut saya itu juga tidak banyak terungkap di publik gitu, bahwa memang faktanya Desember. Nah, kedua ada juga bahwa memang benar hingga saat ini kalau kita lihat komparasi data ya, ada sekitar 47 negara yang juga tetap melaksanakan pilkada, meskipun kalau
saya juga ikuti diskusi di RDP kemarin, Pak Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan Indonesia sebenarnya tahapan yang paling akhir di akhir tahun karena Desember. Nah, tapi kan kalau diperbandingkan antara posisi 47 negara tadi, kecuali Amerika Serikat, yang lain kan negara-negara yang relatif itu wilayah populasinya, geografisnya itu mungkin tidak terlalu kompleks dibandingkan Indonesia. Nah, Indonesia sendiri kan skalanya masif kan karena ada 270 lebih wilayah administrasi pemerintahan, dan kemarin kalau di Australia itu dengan 101 juta pemilih lah yang melibatkan segitu, dan termasuk sekian ratus ribu aparatur penyelenggara. Dan mau tidak mau kan ketika protokol COVID itu dicek, itu kan sebenarnya akan potensial menimbulkan kerumunan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian menurut saya itu butuh untuk diberikan secara baik gitu kepada publik, sehingga kita bisa mulai juga dorong sesuatu. Ini ada constraint, Desember harus dilakukan, protokol COVID harus diterapkan, maka bagaimana kemudian pekerjaan besar ini bisa berjalan. Termasuk yang terakhir, pertanyaan terakhir saya kira Pak Dirjen kan terkait dengan gini. Bagaimanapun juga semenjak kita mengalami pandemi COVID ya, dan kemudian penetapannya sebagai bencana non alam gitu, bencana nasional non alam, itu kan kemudian ada juga suara-suara dari publik juga, dan itu bagian dari partisipasi masyarakat sipil yang menyarankan kepada pemerintah, terutama otoritas pengambil keputusan, untuk tidak menyelenggarakannya di Desember ini. Nah, itu setidaknya kalau saya perhatikan, misalnya di petisi online yang disampaikan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil hingga pukul 12 siang tadi, itu setidaknya ada sekitar 1.153 sampai pukul 12 siang. Nah, saya tidak tahu, ini sebenarnya sempat diperbincangkan tidak? Karena bagaimanapun juga itu masukan yang hendaknya juga dilibatkan dalam proses pilihan-pilihan di antara alternatif kebijakan yang tersedia. Saya kira itu, Pak Dirjen. Ini, Pak Agus, sejauh langsung ya. Saya katakan demokrasi ini kan luar biasa menghadirkan berbagai perspektif, Pak. Betul. Ya pasti itu. Ya. Tidak ada suara bulat dalam demokrasi. Justru ketika ada suara bulat dalam demokrasi itu adalah bencana. Ya. Tentunya masukan-masukan dari teman-teman dari masyarakat sipil ini kan saya katakan akan membuat kita lebih bersemangat. Akan argumentasi kami katakan tadi sekali lagi. Jujur Pak Agus, memang sekarang peran daerah, saya akan Dirjen Otonomi Daerah. Ya. Daerah dalam menangani COVID-19 ini banyak yang bagus, tapi belum semuanya berjalan secara optimal. Itu bisa lihat dari angka-angka realokasi dan refocusing yang dilakukan. Saya nggak tahu. Nah, kita mencoba menggugah awareness di pemerintahan daerah ini, bahwasanya kita bisa selesaikan COVID ini. Melalui instrumen apa? Kita laksanakan melalui pendekatan instrumen sinergi dalam pelaksanaan pilkada. Saya katakan sekarang yang takut kepada masyarakat itu siapa? Kepala daerah cuma takut sama masyarakat, Pak. Itu loh. Dan sekali lagi juga kami katakan, tentunya kita mengatakan mengharap semua orang kan ingin selamat, Pak Agus. Tidak ada orang ingin datang ke bilik cuma untuk terpapar. Ini yang kita ingin yakinkan kepada masyarakat, bahwasanya kita harus tetap membangun demokrasi. Jangan kita berhenti berdemokrasi cuma karena persoalan seperti sekarang. Contohnya kita katakan ada 47 negara yang spiritnya luar biasa. Nah, kita pastinya mengutamakan keselamatan masyarakat itu adalah hal yang final. Pasti itu. Itu kenapa kita selalu membangun komunikasi dengan teman-teman KPU. Ayo kita laksanakan pilkada yang menjaga keselamatan rakyat. Kemudian pertanyaan kita buat Pak Agus juga. Pak Agus yakin nggak 2021 ini selesai COVID-19? Siapa? Berikan saya satu saja teori yang mengatakan kapan COVID ini akan berselesai. Kalau dia selesai nanti 2022, tidak selesai 2023, wasting time, Pak. Saya katakan kepada teman-teman itu tolong berikan kami argumentasi kapan COVID ini selesai. Karena di dalam pasal 201A itu berakhir, Pak, COVID ini berakhir. Pertanyaan kita adalah
kapan berakhirnya. Nah, itu kenapa kemarin kita bersama-sama Pak Arief bersepakat bertanya kepada orang yang ahli. Siapa yang paham sekarang tentang pandemi ini? Yang paham adalah gugus tugas Kementerian Kesehatan. Kita bertanya. Jawabannya sama, Pak. Tidak ada satupun yang bisa memastikan kapan ini akan berakhir. Kalau dilaksanakan sekarang, dilaksanakan 2021, dilaksanakan 2022, dilaksanakan 2023, saya katakan, Pak Agus, tentunya kita akan membuat pemerintahan kita diisi oleh PLT terus, Pak. Diisi oleh PJ. Dan kami pemerintah memahami itu tidaklah elok. Karena kalau ibarat bawa mobil ini, Pak Agus, kita menyerahkan pada sopir 2, Pak. Sopir cadangan ini untuk membawa. Sementara kita menghadapi jalan yang luar biasa berlikunya, tanjakannya luar biasa. Itu kenapa kita butuh pilot atau sopir yang betul-betul memiliki legitimasi, yang memiliki dukungan kuat dari masyarakat. Karena yang bisa menyelesaikan ini semua adalah masyarakat. Yang bisa menyelesaikan ini adalah masyarakat bersama-sama, Pak. Bukan kebijakan pemerintah. Seberapa bagusnya sebuah kebijakan buat pemerintah ketika tidak diikuti dan dilaksanakan, walau bisawab. Itu kenapa kita katakan kita butuh pemimpin-pemimpin yang memiliki legitimasi. Kita laksanakan secepatnya, agar bisa menghadirkan, agar tidak terjadi kekosongan dalam pemerintahan daerah kita. Agar pemerintahan daerah tidak diisi oleh sopir-sopir cadangan. Yang mohon maaf, barangkali kemampuannya juga tidak akan optimal. Nah, inilah kenapa Pak Gus kita inginkan percepatan tepat waktu itu, agar nanti ketika bulan Desember selesai laksanakan pemungutan suara, kemudian ada sengketa, Maret udah selesai, Pak. Nggak terlalu lama itu. Tetapi kalau dilaksanakan jauh hari, makin panjang, Pak. Sopir cadangan ini membawa mobilnya. Saya terus terang saja, saya agak takut kalau sopirnya sopir cadangan, Pak. Ngeri saya. Gitu. Tapi kalau sopir yang memiliki SIM, memiliki legitimasi yang kuat di dalam membawa kendaraan kita di tengah-tengah kondisi seperti sekarang, saya nyaman. Masyarakat akan lebih tenang juga bekerja, masyarakat akan lebih happy untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, menyelesaikan COVID-19. Ini yang pertama, Pak. Ya kan? Kemudian memang saya katakan ini adalah kejadian pandemi yang belum pernah terjadi dalam sejarah negara Indonesia. Kita mau contoh kemana, semua negara juga kena kok. Gitu. Coba cari, kita mau contoh ke siapa? Nah, tadi pagi saya dengan Pak Adiaman cerita, Pak Akmal, memang kita memahami demokrasi ini kuncinya adalah di masyarakat sipil. Masyarakat. Itu kenapa kita ingin membangun komunikasi ini, Pak Agus. Kemudian kita kalau mau mencontoh, kita bisa contoh Korea Selatan. Korsel itu melaksanakan pemilunya di saat puncak-puncaknya pandemi, Pak. Betapa spiritnya luar biasa. Bahkan konon menurut cerita yang saya dengar dari Pak Menteri itu, Korea itu adalah satu negara yang dimana ketika perang dulu, dia tetap melaksanakan pilkadanya. Luar biasa, Pak. Nah, saya katakan barangkali ini bisa menginspirasi kita. Sekali lagi ya, perbandingan negara-negara ini memang tidak apple to apple. Tetapi setidaknya spiritnya, semangatnya untuk membangun negara, membangun tata kelola yang betul-betul legitimate, itu sangat kita apresiasi. Bukankah demokrasi itu kunci adalah legitimasi, Pak Agus? Kemudian yang terakhir, terkait dengan arus suara publik, saya katakan sekali lagi di awal tadi, kami sangat-sangat menghormati dan mendengar suara-suara publik. Saya udah jawab tadi, kenapa 9 Desember, saya udah jawab kan gitu. Tidak satupun orang yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Saya kira setidaknya kita bisa menangkap dan mencerna bagaimana sudut pandang yang disampaikan oleh pemerintah, dan kemudian pemerintah juga diberhadapkan pada sejumlah alternatif pilihan kebijakan, dan memang itu salah satu yang diambil. Tentu tetap akan menyisakan ruang perdebatan, tapi setidaknya otoritas berupaya bekerja untuk mengambil satu keputusan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Saya kira itu catatan penting yang disampaikan oleh Dirjen Otonomi Daerah di diskusi siang ini. Baik, kita akan geser ke yang punya gawe sebenarnya, yang ya Mas Arief Budiman, Pak Arief Budiman, KPU. Selamat siang, Mas Arief.
setidaknya kita sudah Ya, mendengar dari sudut pandang pemerintah, termasuk juga bagaimana komitmen dari pihak pemerintah untuk misalnya memfasilitasi berbagai taruhlah kendala yang mungkin akan muncul akan coba diatasi bersama, tentu dengan menggunakan resource yang tersedia. Nah, tetapi gini, Pak Mas Arief, nanti sebelum paparannya Pak Mas Arief ya, ini yang menarik. Mungkin saja pandangan saya keliru. Sebagian publik mencoba menangkap, atau saya secara pribadi mencoba menangkap ada semacam keraguan sebelumnya yang ada di KPU pasca Perpu itu dikeluarkan gitu. Nah, mudah-mudahan pandangan saya keliru kan. Misalnya salah satunya gini, atau ada yang tidak terlalu kuat gitu. Misalnya begini, waktu KPU melakukan uji coba uji publik ya PKPU, saya kebetulan tidak bisa hadir tapi teman-teman SPD hadir karena saya posisinya lagi nyetir kendaraan jadi saya nggak bisa, tapi saya mendengarkan. Yang saya tangkap itu kan ada opsi A, opsi B. Nah, itu alternatif-alternatif yang baik juga menurut saya, tetapi itu masih dalam sequence waktu, tanpa kemudian mempertimbangkan alternatif A, alternatif B itu dalam konteks tahapan A, tahapan B, itu protokol apa yang harus disediakan. Nah, atau jangan-jangan memang kesan keraguan itu muncul, atau saya tangkap secara pribadi, akibat dari, ya kita masih ada jeda selain urusan COVID, ya juga jeda Lebaran kan sebenarnya mau nggak mau itu. Nah tapi mudah-mudahan nanti bisa dijawab dengan sangat baik, termasuk mungkin Mas Arief juga bisa memberikan catatan-catatan yang harus bersama kita pertimbangkan agar pelaksanaan pemilu ini bisa tetap berjalan. Nanti juga termasuk ada pertanyaan dari teman-teman media, kebetulan ada satu yang saya masuk di chat, nanti saya sampaikan ke Pak Arief Budiman. Monggo Mas Arief. Ya, makasih Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu di suasana Lebaran ini, terlebih dahulu untuk yang merayakan, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Yang saya hormati Mas Agus sebagai host acara ini yang punya gawe besar ini. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa paparan di sini. Yang saya hormati Pak Akmal selaku Dirjen Otoda, Ketua Bawaslu RI, Pak Abhan. Saya yang sama Pak Abhan ini beberapa hari ini gelisah terus. Sebetulnya ini kita endingnya itu seperti apa gitu ya. Saya lihat di sini juga ada senior kita, Mas Daniel Zuhron. Makasih Mas Daniel. Ada juga Pak Ferry. Pak Ferry ini jauh-jauh dari Manado ini ya. Sudah jam berapa di sana? Hampir jam 5 ini Pak Ferry ini. Ya, udah malam Pak Ketua. Iya. Teman-teman penyelenggara pemilu, teman-teman media, ya, semua yang saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu. Ya, pertanyaan Mas Agus tadi memang benar gitu ya, apa adanya yang terjadi pada KPU sebetulnya. Jadi sejak awal KPU ketika memberi opsi yang pertama ya, yang pertama itu kita memberi opsi ABC, opsi Desember, Maret, dan September 2021. Kenapa KPU memberi 3 opsi itu? Dengan kode ABC, bukan opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga. Karena KPU sejak awal tidak ingin menunjukkan bahwa salah satu di antara tiga-tiganya itu menjadi prioritas. Ya. Jadi semua itu punya prioritas yang sama, makanya diberi kode ABC, bukan opsi 1, opsi 2, atau opsi ke-1, ke-2, dan ke-3. Karena semua punya kemungkinan yang sama untuk bisa dipilih. Gitu ya. Nah, dan yang perlu dipahami, saya pikir dalam beberapa forum saya sudah jelaskan ini juga sebetulnya, kenapa KPU memberi opsi Desember, gitu ya. Karena memang 3 opsi ini kan dikeluarkan oleh KPU pada awal Maret, ya, awal Maret. Ketika pandemi belum begitu meluas seperti sekarang, ketika kegelisahan publik belum terlalu tinggi, ketika 270 daerah itu belum semuanya terpapar COVID.
Nah, pada saat itu BNPB mengeluarkan status darurat sampai dengan 29 Mei. Artinya hanya 3 bulan, Maret, April, Mei. Gitu kan itu di awal Maret. Ya, jadi Maret, April, Mei. Karena hanya mundur 3 bulan, dan kami berpikir waktu itu, 3 bulan ini cukup untuk menyelesaikan pandeminya. Makanya KPU kemudian memberikan jadwal mundur 3 bulan juga. Jadi September kan awalnya menjadi mundur Oktober, November, Desember. Nah, itulah kenapa kami mengeluarkan opsi Desember. Nah, tapi kami juga melihat kemungkinan, kemungkinan jangan-jangan Mei tidak selesai. Makanya kemudian kita beri opsi tambah lagi 3 bulan lagi. Maka keluarlah opsi Maret. Nah, kalau Maret nggak selesai juga gimana? Itu karena berbagai macam informasi yang masuk. Ya udah kalau gitu supaya tidak merepotkan sosialisasinya, macam-macam lah. Persiapannya juga lebih punya waktu ruang. Kita mundur 1 tahun saja. Nah, itu juga setelah kami melihat di beberapa negara. Mohon maaf Pak Akmal, saya agak mengkoreksi data presentasi kemarin. Bukannya tidak ada yang mundur di 2021. Jadi sebetulnya kalau data yang kami punya ya, ada 2 negara yang mundurnya di 2021. Pertama Inggris, yang kedua Paraguay. Jadi 2 negara ini mundurnya sampai 2021. Nah, kemudian muncullah opsi yang ketiga itu. Nah, di setiap opsi KPU memberikan syarat-syaratnya, term and condition-nya, kira-kira gitu ya. Ada yang syaratnya sama, ada yang syaratnya berbeda. KPU untuk Desember mengeluarkan syarat-syarat, perpunya harus keluar April. Kemudian daruratnya harus sudah dicabut atau dinyatakan selesai. Waktu itu sebetulnya draft awal tidak ada PSBB, jadi PSBB tidak kita masukkan. Tapi presentasi kita yang terakhir-terakhir memasukkan syarat berikutnya, PSBB juga harus sudah dicabut. Nah, Perpu walaupun sampai dengan April itu belum keluar ya, kami juga khawatir juga loh, keluar-keluar. Ternyata 4 hari kemudian atau tanggal 4 Mei kan sudah ditandatangani. Walaupun kami terimanya ke tanggal 5 ya. Dah, kami langsung menyusun skenario itu. Di dalam Perpu, KPU juga minta 2 hal sebetulnya. Kewenangan untuk penundaan dan melanjutkan, sama pengaturan tentang jadwal. Dan itu dipenuhi oleh Presiden. Pertama, kewenangan tentang penundaan dan kelanjutan. Walaupun sebetulnya KPU memintanya kan kewenangan itu diberikan sepenuhnya pada KPU. Ya. Tetapi Presiden mungkin punya argumentasi dan pertimbangan lain, maka penundaan dan melanjutkannya itu keputusannya harus persetujuan bersama 3 pihak. Pemerintah, DPR, dan KPU. Ini agak beda dengan Undang-Undang 10. Kalau Undang-Undang 10 kan penundaan itu sepenuhnya ada pada KPU. Melanjutkan itu KPU mengusulkan, kemudian penetapannya dari Mendagri kalau pemilihan gubernur, kemudian dari gubernur kalau pemilihan bupati wali kota. Nah, ini agak berbeda konstruknya yang undang-undang dengan yang Perpu. Nah, kemudian KPU melakukan 2 kali RDP ya dengan pemerintah, DPR bersama dengan Bawaslu dan DKPP. Pada RDP yang pertama sebetulnya belum ada yang berani memutuskan kita mau pilih opsi yang mana, A, B atau C. Jadi di RDP yang pertama itu hanya diputuskan pokoknya ditunda karena tidak mungkin September 2020 nggak mungkin. Karena KPU sudah menetapkan penundaan 4 tahapan. Jadi nggak mungkin, sudah nggak cukup waktunya. Nah, tapi di RDP pertama belum ada yang berani menentukan kapan. Nah, barulah kemudian di RDP yang kedua sudah disebutkan akan ditunda Desember 2020. Nah, KPU kemudian kalau ini dilaksanakan sementara daruratnya maupun status bencananya belum dicabut, PSBB-nya juga di banyak daerah itu sedang diberlakukan, maka harus ada protokol baru yang diberlakukan. Jadi ini memang hal yang baru, mendesak
untuk dilakukan segera. Jadi memang semua harus mempersiapkan dalam waktu yang singkat, ya, termasuk KPU. Jadi protokol sebagaimana diuraikan oleh Pak Akmal tadi, protokol kesehatan, KPU juga menyiapkannya dengan sangat cepat, sangat ya dalam waktu yang singkat tiba-tiba gitu ya. Nah, kita siapkan semua. Maka kemarin di dalam RDP yang tanggal 27 kemarin, semua hal kita sampaikan. Apabila kita ingin melaksanakan di Desember 2020. Pengamanan, kesehatan, keselamatan itu menjadi pertimbangan yang utama bagi KPU. Nah, konsekuensinya akhirnya sebagaimana disampaikan Mas Agus, ada dimensi lain yang kemudian muncul atau baru muncul gitu ya, tambahan anggaran. Karena item-item ini, nah ini juga mumpung ada Pak Akmal, kami perlu sampaikan, di Permendagri tentang penganggaran pilkada ini belum ada. Nah, kemungkinan nanti sekarang Kemendagri saya yakin sudah mempersiapkan, merancang itu. Ada item-item yang belum masuk. Nah, kemarin kita usulkan. Nah, saya perlu sampaikan juga kepada pemerintah, kemarin item-item yang masuk, setelah kita rapat, Pak, langsung. Kita lanjutkan lagi. Mas Agus ini kayaknya bisa nebak semuanya gitu loh. Jadi kita langsung kumpul lagi. Betul, setelah rapat kerja RDP kemarin, langsung kita kumpul lagi, membahas lagi. Nah, ada dua hal yang belum masuk, Pak. Walaupun sudah saya sampaikan kemarin, anggarannya belum dimasukkan, itu alat coblos 1 kali pakai. Jadi kita akan, selain yang sudah saya paparkan ya, disinfektan, sarung tangan, masker, dan lain-lain itu, ada alat coblos sekali pakai. Jadi kalau selama ini kita menggunakan paku yang dipakai berkali-kali oleh seluruh pemilih, nanti kita akan desain ada yang sekali pakai. Kemudian tinta itu kan selama ini kan botol 1 celup, semuanya masuk di situ jarinya. Nah, nanti kita akan juga prinsipnya sekali pakai. Apakah dengan spray, apakah dengan tetes, pokoknya menetes pada satu pemilih atau disemprotkan pada satu pemilih, yang lain tidak tersentuh, kayak gitu. Nah, tadi malam kita bahas lagi, Pak Akmal, ada satu lagi usulan. Saya tidak tahu nanti akan dibahas usulan anggaran itu sebagaimana kesimpulan rapat kemarin. Itu tes corona ya kepada penyelenggara pemilu. Nah, sekarang sedang kita hitung. Kalau KPPS itu tesnya kapan? Menjelang pemungutan suara, menjelang pembukaan pemungutan suara, atau bagaimana? Kemudian berapa kali tes? Ya. PPS, PPK, ini durasinya panjang. Mulai dari verifikasi dukungan calon perseorangan, kemudian pemutakhiran data pemilih, nanti ada DPS, ada verifikasi lagi. Nah, itu tesnya berapa kali? Apakah selama 6 bulan ini dia hanya tes 1 kali? Atau kemudian tesnya 2 kali? Itu dengan metode yang seperti apa? Apakah rapid test itu, ataukah dengan PCR, swab itu, dan lain-lain. Ini sedang kita hitung. Jadi nanti kemungkinan angka yang kemarin kita sampaikan bisa berubah. Ya. Termasuk, dan tentu ini menjadi pemikiran pemerintah, pemenuhan tambahan anggarannya. Apakah dipenuhi melalui APBD ataukah akan dipenuhi melalui APBN? Ya. Tentu saya sudah berpesan kepada teman-teman provinsi dan kabupaten kota dalam menghitung kebutuhan anggaran harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien. Jadi penghematan tetap harus menjadi yang utama. Nah, ini sudah kita susun karena kemarin keputusan sudah menetapkan Desember, maka langkah-langkah itu sudah kita buat. Nah, yang menjadi harus menjadi pemikiran kita bersama ya. Jadi bukan untuk kepentingan instansi tertentu, lembaga tertentu, tetapi untuk kepentingan pemilihan kepala daerah yang berlangsung baik. Ini yang jadi semua aspek yang kita hitung, yang kita pertimbangkan, kita rancang, kita laksanakan, kepentingannya satu. Pilkada ini harus bisa berjalan dengan lancar, aman, dan baik. Nah, dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting, gitu ya. Tahapan sebetulnya Mas Agus tadi sampaikan opsinya ada A dan B. Opsi itu yang pertama akan dimulai pada 6 Juni, opsi yang kedua mulai dari 15 Juni. Jadi KPU berupaya untuk memampatkan tahapan-tahapan yang paling mungkin untuk bisa dimampatkan. Nah, ketemunya
harus 6 Juni atau kalau terpaksa harus dimanfaatkan itu paling lambat 15 Juni. Tentu kami lebih senang kalau dimulainya lebih awal gitu ya. Tapi paling lambat 15 Juni harus sudah dimulai. Makanya kemarin ketika ada usulan dari beberapa anggota Komisi 2 agar dimulai bulan Juli, KPU tegas mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin dimulai bulan Juli karena akan sangat terlambat. Nah, kebutuhan anggaran tentu idealnya bisa dipenuhi sebelum tahapan dimulai. Ya. Tetapi ini kan masa yang tidak panjang, masa yang sangat singkat, pekerjaannya banyak, tetapi pergerakan belum bisa terlalu bebas. Gitu ya. Jadi koordinasi-koordinasi dilakukan melalui daring. Saya tidak tahu apakah ini menjadi salah satu. Nah, ini, sorry, agak mengganggu. Nah, KPU dalam menyusun kebutuhan untuk pelaksanaan protokol kesehatan itu juga merasa perlu harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya Kementerian Kesehatan, kemudian BNPB, untuk menentukan misalnya spesifikasi masker yang akan dipakai. Itu masker yang seperti apa? Jangan sampai nanti kita memilih spesifikasi A, padahal menurut teman-teman yang ahli itu harusnya spesifikasi yang B. Disinfektan harus yang seperti apa? Hand sanitizer harus yang seperti apa? Tinta juga begitu. Jadi banyak hal sebetulnya kita harus berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga. Tapi kita tidak punya cukup banyak waktu. Maka semua pihak harus bersama-sama ya memberikan dukungan, memberikan support untuk kepentingan pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, mudah-mudahan target-target waktu yang sudah dibuat, yang sudah ditentukan, nanti kami akan undangkan ya setelah kemarin pada prinsipnya Komisi 2 bersama pemerintah sudah menyetujui rancangan perubahan PKPU tahapan. Nanti draft resminya akan kita kirimkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Nah, setelah itu kita publikasikan, kita sosialisasikan kepada semua pihak untuk dapat informasi bahwa pemilu kita memang predictable procedure, gitu ya. Jadi semua tahapannya itu ada dan dengan jelas bisa dilihat oleh siapapun. KPU tidak bisa sendirian, KPU membutuhkan dukungan banyak pihak. Mudah-mudahan di masa yang sulit ini kita semua bisa bersama-sama mewujudkan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di awal ini. Terima kasih, Mas. Sebelum geser ke Pak Aban, Pak Mas Arief, ini ya di antara berbagai pertanyaan ya yang memang layak untuk diajukan. Salah satunya itu misalnya gini, bagaimana kemudian pertimbangan misalnya partisipasi pemilih itu akan juga dipertimbangkan dalam konteks durasi waktu yang cukup singkat ini. Karena kalau kita lihat ya tentu kan pemilu 2019 lalu target partisipasi nasionalnya sangat tinggi 81% kan, itu lebih dari target nasional yang 77,5. Nah, problemnya kan kalau kita lihat tren data pilkada itu sebenarnya kan rata-rata ya 60 ke bawah itu, 60% ke bawah itu yang muncul. Nah, ada kekhawatiran juga kalau dalam konteks elektoral dengan situasi pandemi yang juga masih berlangsung itu kemudian tingkat partisipasi masyarakat pemilih terutama di kabupaten kota itu juga makin melemah. Nah, sejauh mana itu kemudian harusnya dipertimbangkan juga dalam nanti kerja-kerja KPU, atau anggaplah ini semacam PR lah yang kami titipkan gitu ke KPU untuk juga nanti dilibatkan dalam faktor pengambilan keputusan, Mas. Saya kira itu. Ya, ya itu menjadi pertimbangan kita juga, Mas Agus ya. Sebetulnya memang kalau kita mau ruang yang lebih panjang, ruang yang lebih leluasa, pilkadanya itu September 2021. Itu ruangnya cukup semua untuk banyak hal. Menyelesaikan regulasi, menyelesaikan anggaran, menyelesaikan pandemi COVID-nya, dan sosialisasi kepada pemilih tentang perubahan itu. Tetapi ini kan kita tidak mau tarik mundur lagi, karena ini sudah menjadi pilihan kita, ya, bahwa pilkada akan diselenggarakan Desember 2020. Nah, pemilih yang berdaulat
adalah pemilih yang melibatkan dirinya sejak dari awal proses tahapan sampai dengan penetapan siapa yang menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan itu. Jadi saya tentu berharap partisipasi pemilih tidak hanya diukur pada saat dia menggunakan hak pilihnya di pemungutan suara, pada hari pemungutan suara. Proses akan kita verifikasi. Verifikasi dukungan calon perseorangan. Itu pemilih pasti akan kita verifikasi. Dan saya mohon dukungan dari banyak pihak, terutama para pemilih, untuk bisa terlibat juga dalam proses ini. Proses coklit, pemutakhiran data pemilih. Kalau mereka tidak ikut berperan serta, ya nggak mau ikut ngawal, kemudian misalnya ini namanya belum tercantum tapi dia tidak lapor, namanya salah tulis dia juga tidak mengkoreksi, itu kerja KPU menjadi tidak sempurna, gitu ya. Termasuk pada saat kontestasi berjalan, misalnya pada saat kampanye. Libatkan diri Anda untuk tahu apa janji-janji kampanyenya, relevan atau tidak, bisa dipenuhi atau tidak. Nah, itu menjadi referensi bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Kerja keras siapa agar membuat pemilih ini mau berpartisipasi dari awal sampai akhir? Tentu kerja keras kita semua. KPU punya porsi untuk melakukan kegiatan itu. Tapi peserta pemilu juga punya porsi atau ruang untuk mengajak konstituennya menggunakan hak pilihnya juga. Begitu juga pemerintah, ya, menyelesaikan pandemi ini dengan cepat, dengan melibatkan seluruh masyarakat, tentu itu juga akan memberi kontribusi tingkat partisipasi nanti akan menurun atau tidak. Ya. Beberapa negara yang disebutkan Pak Akmal sudah menyelenggarakan pemilu di masa pandemi, bisa menjadi referensi bagi kita. Bagaimana cara mereka meningkatkan partisipasi. Ya, walaupun sebagian besar, ini tantangannya sangat berat, sangat besar, ya. Di banyak negara yang menyelenggarakan pemilu di masa pandemi, partisipasinya sebetulnya tidak bagus, ya. Kecuali Korea Selatan. Korea Selatan itu bahkan mencatatkan pemilu mereka dalam beberapa tahun terakhir ini, 5 kali, kalau tidak salah ya, 5 kali pemilu yang terakhir ini, pemilu di masa pandemi ini mencatatkan rekor yang tertinggi partisipasinya. Jadi ada semangat luar biasa di Korea Selatan. Nah, silakan kita mencari referensi itu, menjadikan itu pelajaran bagi kita. Ada kultur yang memang, ya, banyak pihak mencatat kulturnya beda banget, Pak. Ya, di Korea Selatan itu kalau teman-teman sudah lihat videonya, antrinya bisa bagus, gitu ya. Kemudian dukungan pemerintah untuk penyediaan sarana kesehatan luar biasa. Mulai hal yang kecil sampai hal yang sangat lengkap, APD, baju hazmat itu juga dipenuhi misalnya. Jadi contoh baik ini tentu bisa menjadi referensi kita, dan tentu mengaplikasikannya melihat situasi, kondisi, dan kemampuan kita. Gitu ya. Tapi Mas Agus, bersama-sama kita harus optimis, masyarakat harus terus diberi semangat, ya, agar pemilihan ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu, ya, dengan catatan protokol kesehatan juga harus kita patuhi, kita jalankan dengan baik. Oke, Mas Arief, terima kasih. Ini terakhir, Mas Arief. Terakhir untuk apa, Mas Arief? Saya kira gini, ini kan bagaimanapun juga situasi yang tidak normal dalam konteks pelaksanaan pilkada karena posisi pandeminya sedang berjalan juga. Nah, sedangkan administrasi pemilu itu kalau misalnya kita studi-studi literatur, ya, dia punya karakteristik yang berbeda dan tidak ditemui dalam konteks struktur organisasi atau birokrasi pemerintahan. Idealnya bisa ditemui itu semacam struktur organisasi pemerintahan pada masa perang. Dan itu kan ada kekasan yang lain dengan berbagai kriteria. Nah, problemnya begini, kalau dalam situasi yang normal, tanpa pandemi dilibatkan, maka mengukur bagaimana kemudian kompetensi, integritas, ya, kredibilitas, profesionalitas dari penyelenggara pemilu kan dengan karakter itu kan enak tuh, dengan karakteristik itu. Tapi problemnya ketika pandemi dilibatkan, ada pertanyaan besar, kan
muncul keraguan apakah karakter-karakter dasar dari kekasan sistem administrasi pemilu itu yang baik itu kemudian harus agak diredusir atau bagaimana? Karena ya coba bayangkan dalam situasi non pandemi saja kan hampir tiap hari, kemarin juga Ketua DKPP menyampaikan tiap hari itu kami masih menyidangkan persoalan ya kode etik yang biasanya kan banyak aspek profesionalitas yang. Nah itu bagaimana bisa menjawab itu, Mas? Atau kita butuh rembukan tersendiri untuk lakukan sebagian adjustment sehingga karakteristiknya oke, ada, tapi harus ya kita maklum lah itu. Nah itu bagaimana, Mas? Ya, pertama peraturan KPU, kemudian Juknis, surat-surat keputusan kita yang sudah kita keluarkan di masa normal itu tetap berlaku, gitu ya. Jadi semua penyelenggara harus tetap mempedomani itu. Nah, sekarang kita sedang merancang peraturan KPU tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa bencana. Ini sedang kita susun, ada beberapa bab, semua sudah terisi, tinggal finishing. Hari ini sebetulnya kami juga melakukan rapat lagi untuk melakukan finishing itu. Mudah-mudahan di RDP depan atau rapat konsultasi dengan pemerintah yang berikutnya, PKPU ini juga bisa dimasukkan ya untuk dibahas. Jadi nanti akan ada dua memang SOP-nya gitu ya, atau juknisnya atau regulasinya. Jadi yang normal tetap berlangsung. Jadi nanti nggak bisa mereka kemudian apabila ada situasi dan kondisi yang normal, terus mereka minta saya pakai yang ini saja, yang dikecualikan tadi. Itu nggak boleh juga. Jadi yang ini tetap berlaku, tetapi dalam hal ada yang tidak diatur di masa pandemi, nah ini kita atur di satu PKPU ini. Tapi memang PKPU ini masih dalam proses penyelesaian. Sama persis dengan PKPU yang kita keluarkan sebelumnya, yang mengatur pelaksanaan pemilihan di daerah khusus. Nah itu kita atur tersendiri. Jadi misalnya di Papua ada Noken, kemudian di Aceh untuk calon itu ada syarat bisa mengaji, nah gitu. Jadi beberapa kita atur khusus juga di PKPU khusus. Nah sekarang kita sedang merancang itu, ada PKPU pemilihan di masa bencana. Nah ini mudah-mudahan nanti dalam waktu tidak terlalu lama juga kita akan lakukan FGD dan uji publik untuk PKPU tersebut. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Baik, terima kasih Mas Arief. Saya kira cukup menjanjikan lah itu apa yang disampaikan terakhir. Tinggal rinciannya. Itu kan ya. Kalau pinjam istilahnya Pak Menteri Dalam Negeri ya, kemarin kan tinggal anggarannya rinciannya. Kalau kami yang di NGO, rincian tentang SOP lah kira-kira. Itu yang nanti diuji. Baik, saya akan geser ke Pak Ketua Bawaslu, Pak Abhan. Pak Abhan, ya. Sekarang kita diberhadapkan pada bagaimanapun juga ya, salah satu tugas penting dari Badan Pengawas Pemilu kan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu, pilkada itu berlangsung dengan ya standar-standar yang tertentu. Nah pertanyaannya kan begitu posisinya di tengah pandemi, maka urusannya ada banyak mobilitas yang pasti terhambat, ada banyak constraint yang harus diatasi atau disiasati, termasuk juga mungkin juga konteks anggaran segala macam. Sebenarnya bagaimana sih Mas Abhan untuk konteks Bawaslu sendiri? Bagaimana bisa meyakinkan ke publik bahwa kelembagaan Bawaslu akan tetap melaksanakan pengawasan untuk menilai kualitas demokrasi prosedural lewat pilkada, meskipun posisi pandemi ada. Nah itu pertanyaan, saya kira pertanyaan pemantik awal. Meskipun saya kira Bawaslu sudah menyiapkan berbagai semacam, ya mungkin ada grand skenario atau desain untuk itu. Saya kira di situ. Monggo, Pak Abhan. Terima kasih. Pak Agus, sebelum merespon tadi yang pertanyaan pemantik, Mas Agus, saya perlu pertama ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati para narasumber, Pak Dirjen Oda, Pak Akmal, Pak Arief, dan seluruh partisipan, ada dari senior juga, Pak Dandil dan dari Daud, dan juga kawan-kawan semuanya dari penyelenggara KPU maupun Bawaslu. Ya, pertama tentu masih Idul Fitri. Saya atas nama pribadi dan lembaga menyampaikan mohon maaf lahir batin, Allah wa iyyakum, na idina wa izin. Ya,
Perpu sudah keluar, ya. Putusan sudah diambil kemarin oleh RDP, dan PKPU draftnya juga sudah dikonsultasikan kemarin juga. Bagian dari konsultasi saya kira kemarin. Jadi draft PKPU tahapan itu sudah termasuk yang sudah dikonsultasikan kemarin. Tinggal artinya nanti KPU untuk diundangkan, ya, dan menjadi payung hukum untuk teknis penyelenggaraan tahapan ini, lanjutan, dan juga tentu kami juga nanti menunggu tindak lanjut, karena di Perpu itu juga harus ada keputusan KPU untuk melanjutkannya, itu harus ada dengan putusan KPU gitu ya. Jadi artinya bahwa ini mau tidak mau, ini lanjutan pemilihan yang kemarin ditunda karena COVID, tetapi saat ini juga dilanjutkan juga di tengah COVID, kira-kira itu ya. Jadi pemilihan dan COVID itu kan. Tetapi saya kira ada 3 hal yang harus jadi perhatian sebagai penyelenggara. Ya. Pertama adalah soal kesehatan masyarakat. Ini saya kira, coba slide-nya Mas, kesehatan masyarakat akan terus. Kesehatan masyarakat, ya, kemudian amanat demokrasi, dan perlindungan hak rakyat. Ya, saya kira 3 hal ini harus menjadi perhatian dari penyelenggara. Ya. Lanjut, ya. Berikutnya adalah soal kondisi penyebaran COVID dan sebagainya. Saya kira sudah selesai lah. Kita sudah tahu semuanya. Memang sekarang ya mau nggak mau bisa dikatakan belum selesai, belum turun juga itu kan. Tapi tetap harus kita lakukan tahapan lanjutan. Lanjut. Ya. Kemudian ini saya ingin menyampaikan juga soal pemetaan jaringan di daerah pilkada, ya, jaringan internet. Jadi kemarin Pak Arief juga menyampaikan kemungkinan ada beberapa tahapan yang tidak akan dilaksanakan secara konvensional, akan melalui daring, gitu kan. Saya kira ini juga menjadi tantangan penyelenggara, tentu juga tantangan bagi Bawaslu, bagaimana Bawaslu untuk melakukan pengawasan dalam sistem yang serba daring nanti misalnya. Ya di coklit maupun di Firfak, ataupun nanti di kampanye, ataupun di, saya kira di kampanye misalnya ada metode kami yang sebenarnya daring. Ini data yang dari kami survei ini didasarkan pada jajaran kami sendiri. Ya. Di Panwascam yang kemarin belum ad hoc, yang ad hoc yang belum kita off-kan, gitu, kita survei. Di daerah yang pilkada ini, ya, sebagian besar memang mendekati 100%. Ya. Tetapi ada di daerah yang Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, mohon maaf ya kawan-kawan itu, ya. Memang ini ada problem soal koneksi jaringan. Ya. Saya kira mungkin data ini hampir sama seandainya KPU punya atau Telkomsel punya, ya, soal jaringan. Ini juga untuk nanti kesiapan bagaimana kita seandainya memang ada kegiatan yang sifatnya semuanya ada daring. Dan tentu sekali lagi ini berimplikasi pada persoalan pengawasan kami. Berikutnya lanjut adalah, nah, ada beberapa potensi permasalahan ya ketika tahapan lanjutan ini dilaksanakan di tengah-tengah COVID yang belum tuntas betul ya. Pertama adalah ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Saya kira ini risiko ancaman kesehatan bagi masyarakat dan juga peserta dan juga penyelenggara pemilu, ya, penyelenggara pemilihan. Ini yang saya kira kemarin kami sampaikan harus ada protokol ketat khusus persoalan penangguhan atau pencegahan COVID, khusus bagi penyelenggara maupun di masyarakat. Bagi penyelenggara khususnya ada di dalam penyelenggara yang tingkat di level ad hoc ya. Di kecamatan ada PPK, ada Panwaslu kecamatan, ada di desa ada PPS dan ada Panwas desa, dan di level paling bawah ada di pengawas TPS. Itu yang potensi pertama. Yang potensi kedua adalah soal degradasi kualitas penyelenggaraan tahapan. Di tengah COVID, seperti dari Pak Arief juga sampaikan misalnya bahwa ada kemungkinan verifikasi faktual dukungan perseorangan itu dengan metode yang tidak sama seperti yang 2018. Mungkin nanti PKPU akan berubah, gitu kan. Apalagi kalau tahapan itu dimulai pada 15 Juni, maka range waktu Verfak ini tidak sama seperti di PKPU 16 2019, akan lebih pendek. Nah, tentu pendek ini maka kemungkinan PKPU akan berubah, maka yang sifatnya tadi daring dan sebagainya. Kemudian juga pemungutan data pemilih. Saya kira coklit ya, pemungutan data pemilih dalam hal yang coklit juga persoalan banyak kendala seandainya harus dilakukan semuanya dengan mekanisme daring ya. Nah, ini yang saya kira dua tahapan ini kontak penyelenggara ada banyak dengan masyarakat. Maka saya kira
perlu ketat protokol kesehatan pencegahan COVID itu. Yang berikutnya adalah di tahapan kampanye. Ya. Persoalannya adalah apakah nanti metode kampanye ini juga akan dilakukan semuanya dengan daring. Kami belum yakin apakah ini nanti kalau ada PKPU diajukan revisi kampanye, semuanya akan bisa menerima dengan daring. Ya. Kalau tidak daring, kemudian resikonya adalah persoalan tadi penyebaran COVID. Gitu kan. Dan yang terakhir adalah di pemungutan suara. Dan mudah-mudahan di pemungutan suara soal partisipasi juga tidak menurun itu kan. Kemudian yang berikutnya adalah potensi kendala anggaran pembiayaan pemilihan. Jadi soal relokasi anggaran dan sebagainya. Nanti di bawah ada datanya. Kemudian yang berikutnya adalah partisipasi dan penyelenggaraan yang menurun. Ya. Saya kira ini kemungkinan bisa tingkat partisipasi pemilih bisa turun. Yang berikutnya adalah kami merasa bahwa ada bagaimana nanti seandainya rekrutmen bagi jajaran yang paling tingkat bawah, pengawas TPS atau PPS. Ada nggak rasa kekhawatiran bagi mereka berjibaku misalnya kan? Saya lebih bagus nggak jadi penyelenggara tingkat KPPS lah dengan resiko kayak gini, uang honornya cuma 600 itu kan. Nah kalau mereka pada mundur semua, saya kira ini tantangan. Gitu. Kami saat ini akan mengaktifkan nanti, saya sama dengan KPU, Mas Arief sama, untuk mengaktifkan jadwal ad hoc. Pertanyaan juga akan muncul, mereka masih mau nggak untuk diaktifkan kembali? Kalau dia mundur, kita nggak bisa apa-apa. Gitu kan. Nah ini saya kira butuh kebersamaan. Ayo mari bareng-bareng bahwa ini tetap harus jalan, tetapi dengan standar protokol COVID yang ketat. Dan yang berikutnya adalah kendala di dalam perspektif Bawaslu saya kira. Soal penegakan hukum pemilihan. Ya. Ini apalagi di Undang-Undang 10/2016 soal waktu penangguhan waktu penanganan pelanggaran itu sangat pendek, 3+2 5 hari. Kita butuh klarifikasi. Satu contoh demikian. Seandainya ada laporan dugaan pelanggaran, maka untuk bisa sampai pada proses misalnya dugaan pidana, kami harus melakukan klarifikasi para pihak. Ya. Seandainya para pihak kita undang, kemudian tidak juga mau datang, alasan karena COVID. Ya. Siapa yang bisa menjamin Pak Bawaslu kalau saya datang ke kantor Bawaslu saya aman dari COVID? Padahal kami membutuhkan keterangan mereka. Itu kira-kira. Satu itu. Kalau seandainya kami harus lakukan dengan daring, ya. Persoalan adalah juga, apakah orang yang kami akan klarifikasi itu juga punya fasilitasi untuk bisa daring, gitu kan? Kalau mereka pegangnya handphone jadul, nggak bisa daring juga, itu kan? Tetap juga harus ke kantor Bawaslu itu, kabupaten kira-kira itu kan, atau provinsi kalau level di tingkat gubernur, klarifikasi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ada kewenangan kami di penyelesaian sengketa proses. Itu juga harus dilakukan dengan sidang adjudikasi. Ini juga harus menghadirkan kedua belah pihak. Memang nanti kami akan desain, semalam kami sudah diskusi juga untuk desain, ada semacam revisi atau apapun, nanti revisi Perbawaslu soal mekanisme penanganan pelanggaran di tengah COVID ini, dan juga mekanisme penyelesaian sengketa proses di tengah COVID. Satu hal gini, ada satu yang tidak bisa dilakukan dengan daring, soal pembuktian. Ya. Pembuktian. Hari ini misalnya peradilan umum di Mahkamah Agung menerapkan sidang daring. Tetapi ketika sidang daring itu masuk pada tahapan pembuktian alat bukti surat misalnya, mereka nggak berani dengan daring. Karena harus melihat fisik. Benar nggak ini surat ini palsu atau tidak? Satu contoh misalnya, kami memeriksa sengketa proses dalam atas penetapan calon perseorangan, dukungan perseorangan. Di TMS-kan oleh KPU, kemudian nggak terima, mengajukan ke kami. Kami kan harus memeriksa dukungan, surat dukungan. Tanda tangan ini betul nggak? Kalau dinyatakan oleh KPU memang ini nggak benar, seperti apa? Nggak bisa kemudian kita ini hanya ditunjukkan dengan foto atau melalui daring. Nah, ini saya kira tantangan bagi kami ya, untuk bisa menyelesaikan ini. Nah, mudah-mudahan tantangan ini tidak mengurangi dari kualitas Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi di pilkada tahun 2020
2020 ini. Lanjutnya adalah terus fokus pencegahan dan pengawasan ya. Tentu kami akan memperlakukan protokol kesehatan secara ketat ya. Kami tentu akan mempertimbangkan betul kalau tidak ada kelengkapan yang memadai ya. Saya kira meriskan ya. Harus kawan-kawan khususnya di daerah yang ad hoc ini berjibaku dengan nyawanya seandainya kalau tidak ada protokol kesehatan COVID yang ketat ya. Jadi ya memang tadi nanti mungkin implikasi pada soal anggaran juga sama itu kan untuk memperlakukan protokol kesehatan yang ketat ya. Kemudian harus ada intervensi APBN dalam penyelenggaraan pemilihan pasca penundaan. Karena kalau implikasinya anggaran, saat ini kita tidak bisa mengandalkan APBD. Ya, kemungkinan juga anggaran yang NPHD itu yang belum dicairkan, mohon maaf Pak Dirjen ya, apakah semuanya dijamin belum digunakan untuk kepentingan COVID di kabupaten kota? Nah, kalau ini semua digunakan kepentingan COVID, maka harus intervensi APBN, BKAPBN. Kemudian koordinasi intensif ya terkait dengan daerah juga. Kemudian yang berikutnya adalah pencegahan terhadap potensi elektoral malpraktis. Ya. Ketika ini proses di pandemi, kemudian daerah-daerah ada PSBB, penetapan PSBB dan sebagainya, bansos ini kan marak. Nah, ini di depan mata adalah persoalan malpraktik elektoral seperti misalnya vote buying atau abuse of power, bansos sebagai kepentingan untuk politik praktis. Jadi bansos untuk misalnya untuk COVID, tapi disalahgunakan untuk kepentingan proses pilkada ya, kandidat yang notabene akan menjadi calon petahana. Ini saya kira beberapa daerah saat ini sudah banyak yang itu dan kita tidak lanjuti. Kemarin Pak Mendagri sudah merespon, mudah-mudahan respon ini nanti juga konkret dari Pak Mendagri ya. Jadi memang persoalan abuse of power, bansos yang disalahgunakan ini untuk pendekatan pakai Undang-Undang 10 2016 untuk saat ini susah. Maka pendekatan kami adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 2014 yang direvisi dengan Undang-Undang 9 2015 ya. Itu wilayahnya adalah wilayah Kementerian Dalam Negeri dan Presiden. Nah, ini jangan sampai Pak Akmal nanti ada semacam pingpong gitu kan. Nanti Bawaslu mengatakan ini kewenangan Kemendagri, Kemendagri bilang ini kewenangan wilayah pilkada wilayah Bawaslu itu, karena nanti jadi masalah. Ini wilayah kewenangan dari Kemendagri misalnya, memberikan sanksi bagi kepala daerah yang menyalahgunakan bansos untuk kepentingan politik praktis mereka, kira-kira itu kan. Ini potensi dua, jadi tadi abuse of power, kemudian vote buying, money politiknya di dalam tahapan ini. Dan yang berikutnya tentu koordinasi proyeksi kebijakan ya, dan strategi pelaksanaan pemilihan, pengendalian situasi dampak COVID, memastikan kondisi daerah pemilihan di daerah masing-masing. Lanjut. Ya, ini sekedar gambaran anggaran Mas ya. Bapak Ibu semua, anggaran kami yang di NPHD itu seluruhnya untuk 270 daerah yang pilkada ini 3,4. Kemudian yang dicairkan 2019 Pak Akmal ini 210 miliar, 2020 1,2. Sisanya ada 1,9. Yang tadi saya pertanyakan, apakah sisa 1,9 ini masih utuh? Karena masih di kas APBD, belum masuk rekening Bawaslu. Ya. Masih utuh enggak? Kalau enggak utuh, sudah terpakai, ini harus ada jaminan bisa terpenuhi. Itu kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan alat pelindung diri APD dan kebutuhan lainnya untuk mencegah penyebaran COVID serta pelaksanaan tes COVID ya bagi jajaran pengawas pemilu. Ya mulai dari provinsi, kabupaten, panwascam, desa dan pengawas TPS. Dalam konteks ini kami Bawaslu lebih posisi senang dan enjoy, manakala pengadaan ini okelah pemerintah atau gugus tugas. Kami cuma menerima barang saja lah. Yang kami butuhkan sekian unit tidak. Karena apa? Kalau nanti ini menjadi beban anggaran diserahkan kepada Bawaslu, ke Bawaslu harus pengadaan misalnya, ini range waktu juga masalah.
lelang umumnya itu cukup nggak itu kan? Kalau 15 Juni ya akan dimulai tahapan kembali, ya, bagaimana untuk pengadaan ini? Jangan sampai nanti ini jadi masalah tersendiri nanti pasca selesai pilkada, Bawaslu dan KPU dalam proses pengadaan alat kesehatan APD ada dugaan macam-macam itu kan. Bagi Bawaslu yang penting ada ketersediaan unit itu. Kami pun masih bingung seandainya ada uang misalnya, barangnya ada nggak untuk APD ini? Mohon maaf ya, untuk kepentingan yang di kesehatan pun masih banyak suara yang masih kurang dan sebagainya. Nah, ini saya kira tanggung jawab negara pemerintah ya, untuk bisa memfasilitasi APD bagi jajaran penyelenggara, tidak hanya di Bawaslu tapi di KPU harus terjamin bahwa ini ada. Kira-kira. Itu lanjut. Ya. Terakhir saya kira beberapa kesimpulan adalah bahwa ini kalau pilihannya tadi Pak Arief bahwa opsi yang B diawali kembali lanjutan tanggal 15 Juni maka tinggal 17 hari dari setar hari ini setar 16 hari. Ya. Kemudian tentu kami juga harus mengaktifkan kembali jajaran kami. Nah, ini juga mengaktifkan kembali ini juga melalui verifikasi apakah masih terpenuhi syarat enggak, masih mau atau tidak itu kan. Kemudian yang berikutnya adalah tentu KPU juga butuh waktu untuk sosialisasi berbagai PKPU, PKU tahapan maupun nanti PKPU untuk tadi Pak Arief sudah sampaikan ada PKPU khusus, PKPU penyelenggaraan pemilihan lanjutan di tengah-tengah pandemi COVID. Dan saya kira ini PKPU baru yang belum pernah ada itu kan. Nah, itu juga butuh sosialisasi kepada publik dan peserta pemilihan. Oke, saya kira itu Mas Agus yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, iya, terima kasih Pak Afan. Saya kira kita sudah mendengarkan dari 3 narasumber yang memang punya otoritas dan kompetensi untuk berbagi sudut pandang, dan setidaknya kita sendiri yang nanti akan coba mencerna catatan-catatan itu kita bisa proyeksikan bagaimana tentang terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak. Tentu apa yang dibangun oleh 3 narasumber kita untuk membangun, mengajak kita untuk ini, kita bisa optimis kok. Tapi memang itu nanti akan tentu memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan, saya kira. Nah, baik, Bapak-Bapak narasumber, kebetulan di chat itu sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta di forum. Saya kira saya juga masih bisa buka untuk alokasi waktu. Kita punya bisa sekitar 30 menit gitu alokasikan untuk mengundang beberapa orang untuk melakukan memberikan pertanyaan di forum ini. Tapi setidaknya saya coba baca dulu ini, kalau nggak salah ada catatan dari Mas Dian Harian Kompas. Ini terkait dengan Pilkada serentak 2020 di bulan Desember, tetapi kemudian kita juga dihadapkan pada urusan ketersediaan anggaran, aturan teknis PKPU, peningkatan kapasitas, tugas penyelenggara, dan segala macam. Pertanyaannya sederhana, apakah waktu yang tersedia mencukupi? Sesederhana itu pertanyaannya, tapi saya kira jawabannya akan sangat kompleks. Itu nanti mungkin pertanyaan ke penyelenggara pemilu, saya kira ke Pak Arief Budiman, itu sama juga termasuk ke Pak Afan, pertanyaan itu mungkin bisa direspon. Nah, kemudian ada pertanyaan yang saya kira ini semacam konfirmasi dari Mas Purnomo ya. Itu kaitannya sama klausul di pasal 8C ayat 1 draft PKPU tahapan ada peran. Nah, saya kira kalau urusan ini mungkin saya undang saja Mas Purnomo untuk menyampaikannya sendiri karena ini ditujukan juga ke Pak Dirjen. Jadi nggak usah khawatir. Mumpung ada orang yang bertanggung jawab, ya tentu pertanyaan dan responnya justru itu yang sangat ditunggu. Saya kira gitu ya. Saya undang Mas Purnomo. Kebetulan Mas Purnomo ini dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Pak Dirjen. Silakan Mas. Okay. Ya, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Dirjen, Pak Abhan dan Pak Arif Budiman yang terhormat dan teman-teman semua di sini. Di saat RDP kemarin, salah satu agenda pembahasannya adalah draft PKPU tahapan. Di dalam satu klausulanya, tepatnya pasal 8C ayat 1, itu salah satu pertimbangan untuk melanjutkan atau menunda tahapan itu diletakkan pada keputusan lembaga atau badan yang berwenang. Nah, kalau saya mencoba untuk menyimak perjalanan kemarin, maka teman-teman di gugus tugas ini hampir selalu memperpanjang masa tanggap darurat. Nah, pertanyaannya begini Pak Dirjen, tanggap darurat akan berhenti pada tanggal 29 Mei besok. Kalau mengikuti presiden yang kemarin, maka gugus tugas akan ada pilihan untuk memperpanjang tanggap darurat atau menghentikan tanggap darurat. Nah, ini kan secara yuridis punya implikasi. Kenapa? Karena draft PKPU tahapan sudah disepakati pada saat RDP kemarin, yang mana untuk melanjutkan atau tidak, itu akan menunggu keputusan dari gugus tugas. Bayangan saya pribadi, dalam waktu dekat seharusnya memang akan ada RDP lagi dengan Komisi 2, bila mana ternyata gugus tugas memperpanjang masa tanggap darurat, yang berarti menegasikan keputusan RDP kemarin. Nah, sejauh mana tingkat optimis pemerintah, karena apa? Karena gugus tugas ini kan bagian dari eksekutif juga. Sejauh mana tingkat optimis pemerintah, gugus tugas ini tidak akan memperpanjang masa tanggap darurat. Terima kasih Mas Agus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Purnomo. Sebelum direspon oleh narasumber, saya minta izin juga ke peserta untuk kebetulan begini, Pak Dirjen, kalau tidak salah di chat ini, atau Pak Dirjen, Mas Arif, dan Mas Abhan, kebetulan di chat yang di diskusi ini juga kebetulan ada Mbak Titi Anggraini. Ya, Mbak Titi Anggraini itu salah satu komponen dari masyarakat sipil yang kebetulan menjadi inisiator untuk petisi. Nah, tentu dasar petisi itu juga punya alasan, argumen. Mungkin sebagian tadi memang sebenarnya sudah sempat saya sampaikan ke Pak Dirjen sebelumnya dalam bentuk pertanyaan dan dijawab oleh Pak Dirjen, tapi kalau misalnya dimungkinkan, mungkin Mbak Titi bisa saya undang untuk masuk ke diskusi untuk menyampaikan beberapa pandangannya terkait itu. Mbak Titi masih ada dengan kita? Ya, masih ada. Oh iya, silakan Mbak Titi, nggak masalah ya. Jadi, betul. Itu ya. Memang tadi sejak awal niatnya makanan semua. Jadi memang niatnya Pak Dirjen waktu membuka forum tadi, dia sebenarnya ingin segera ketemu karena bagaimanapun juga suara masyarakat sipil kan juga harus didengar. Tapi karena ada forum ini coba itu disampaikan. Tapi karena ada Mbak Titi, saya kira bisa juga menyampaikan karena bisa mewakili aspirasi teman-teman masyarakat sipil yang lain dan itu layak untuk diperhitungkan dengan serius. Silakan Mbak Titi. Ya, terima kasih Pak Dirjen, Pak Akmal, Pak Abhan, Pak Arif. Mohon maaf lahir batin ya Pak. Tadi saya lupa ganti background, pasti Pak Akmal jadi ingat Kampuang nan Jawa. Kampung itu, Kapau. Iya. Mas Agus, matur nuwun sangat, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebenarnya ingin dengerin update dari Pak Akmal, dari Pak Abhan, dan Pak Arif, tetapi saya beruntung karena diberikan waktu untuk menyampaikan pandangan dan gagasan. Jadi memang kami bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lain, itu menjadi inisiator petisi yang judulnya Keselamatan dan Kesehatan Pemilih Terancam, Tunda Pilkada ke 2021. Ada beberapa pertimbangan. Nah, sebelum sampai kepada pertimbangan, tentu kita apresiasi bahwa semua pihak yang patut kita syukuri adalah punya komitmen pada demokrasi. Tadi seperti yang Mas Agus sudah sampaikan. Ada keinginan untuk kita menggunakan instrumen pemilihan langsung di dalam melakukan dan mengisi sirkulasi elit. Jadi komitmen itu di tengah krisis tentu sebuah komitmen yang luar biasa gitu ya. Sementara di tengah banyak beberapa peristiwa di masa krisis justru ingin menunjukkan pilihan pengisian posisi secara dalam pandangan kami ya kurang menempatkan suara rakyat untuk didengar.
Tetapi juga ada persoalan tadi seperti Pak Abhan sudah sampaikan, persoalan soal keselamatan, kesehatan warga negara yang di mana itu menjadi sesuatu yang kita tidak boleh pertaruhkan. Pak Akmal tadi highlight soal kita kan tidak bisa memastikan pandeminya akan berakhir kapan. Betul, Pak. Justru kita karena tidak bisa memastikan kita akan berakhir pandeminya kapan, ada yang membedakan antara pilkadanya sekarang dengan pilkadanya tahun depan. Apa itu? Waktu. Waktu bagi kita untuk menyiapkan instrumen hukum yang sejalan dengan protokol penanganan COVID, waktu yang lebih memadai bagi kita untuk menyiapkan anggaran dan mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan secara lebih tertib dan layak begitu ya. Sekarang ini kita semua meraba-raba. Tadi Pak Arief bilang soal alat coblos sekali pakai. Ada yang saran pakai tusuk gigi, ada yang saran pakai tusuk sate, ada yang saran pakai sumpit. Nah ini kan karena memang kita tidak punya referensi yang cukup di tengah waktu yang bisa dibilang sangat berkejaran. Kita punya waktu yang lebih memadai untuk beradaptasi dengan penguatan kapasitas di era new normal begitu. Justru karena kita tidak bisa memastikan, Pak, maka kita perlu waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu lebih memadai, sehingga kemudian mitigasi risikonya pun kita serius gitu. Saya yakin kalau mitigasi risikonya sekarang, Mas Agus, kita kurang mampu memotret secara utuh potensi-potensi permasalahan yang akan kita hadapi. Termasuk tadi juga soal politisasi bansos. Pak Januari Batubara juga jelas mengatakan kenapa masif itu karena memang tahapannya yang beririsan. Sementara faktor institusi pengawasan existing institusi yang ada, DPRD ataupun yang lain itu kurang optimal untuk bekerja begitu, sehingga ruang-ruang agenda elektoral itu menjadi dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah, yang juga menjadi perhatian penting bagi kami, Mas Agus, terkait dengan kenapa kami mendorong petisi ini, karena semua yang dipaparkan tadi lagi-lagi itu memerlukan waktu gitu ya. Soal anggaran, soal protokol, soal ini itu bukan sesuatu yang dengan magic bisa kita realisasikan. Kita semua sekarang sedang beradaptasi. Nah, kenapa kemudian adaptasi itu tidak kita beri kerangka waktu yang lebih memadai gitu ya. Dan yang terakhir soal tadi supir cadangan. Saya dengerin loh Pak dari awal gitu ya. Sebenarnya soal supir cadangan atau supir tembak atau apapun ya Pak istilahnya, memang kalau orang Sumatera tuh pandai cari padanan. Mau pilkadanya tahun depan atau tahun ini, supir cadangan tuh tetap harus ada Pak. Karena kenapa? Pak Akmal nanti harus mengangkat begitu banyak pelaksana tugas kalau petahananya maju dan ikut kampanye. Karena kan di pasal 70 kita, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 2016, kalau petahana ikut pilkada, dia harus cuti di luar tanggungan negara. Artinya harus diangkat pelaksana tugas. Notabene Kemendagri harus siapkan stok juga, Pak, siapa yang akan menjadi PLT. Nah, jadi saya kira itu sesuatu yang apakah kita lebih baik punya supir cadangan di masa kita intensif menangani pandemi, notabene tahun ini, atau kita lebih baik punya supir cadangannya tahun depan, ketika kita sudah punya kapasitas untuk beradaptasi dengan lebih baik. Mohon maaf Mas Agus, saya memanfaatkan momen dengan maksimal untuk bicara dengan Pak Dirjen. Terima kasih Matur Nuwun, terima kasih Pak Akmal, semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Titi. Saya kira tidak ada masalah sama sekali. Justru forum ini gunanya begitu. Apa yang belum dijangkau dalam proses-proses pembicaraan politik secara formal, itu mungkin saja tercecer dan itu gunanya forum-forum semacam ini. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Titi. Saya juga membaca argumen-argumennya, tetapi tentu bukan saya yang layak untuk menyampaikannya, tentu pihak yang menjadi inisiator. Tapi itu paling tidak muncul. Saya juga berharap sebenarnya pada saat RDP kemarin itu kalau nggak salah pada saat RDP kemarin itu petisi online-nya itu sudah 600 sekian gitu kalau nggak salah. Tapi itu saya nggak tahu. Saya sudah 800-an Mas. Waktu itu ya, yang pada saat RDP dilakukan. Nah, ya di atas itulah. Nah itu harapan saya waktu itu juga dibacakan sehingga
Oke, nah, keputusan politik akan diambil, tapi sebelum ke sana pertimbangan apa saja, salah satunya hal itu muncul. Nah, tapi oke, ini catatan tersendiri. Saya tadi hanya berupaya, oh ini ada informasi dan itu juga satu fakta dan itu harus disampaikan. Saya kira di situ. Saya kira apa namanya itu begitu pertanyaan dari beberapa peserta dan juga mungkin pandangan dari Mbak Titi Anggra ini. Saya kira kita bisa bergeser ke narasumber untuk memberikan responnya. Saya nggak tahu apakah Mbak Titi itu layak untuk dijawab, karena posisi beliau biasanya kan narasumber, masa tanya gitu kan. Nah, tapi itu sangat bergantung narasumber kita. Jadi baik Pak Akmal, Pak Arif Budiman, termasuk Pak Aban, bisa saja memberikan respon atas tanggapan atau pandangan yang disampaikan oleh Ibu Titi Anggra ini. Termasuk juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Ada pertanyaan Mas Purnomo ke Pak Akmal, ada juga pertanyaan dari wartawan harian Kompas, itu ke dua penyelenggara, mau tidak mau. Efeknya ke sana. Tapi itu bisa di-concise demikian rupa oleh narasumber. Saya kira itu, monggo silakan. Saya jam 16 lewat 5 atau lewat 10 terjadwal mau ngisi jadi pansel Sekda Papua. Oh ya. Juga melalui mekanisme ini. Jadi saya mohon izin mungkin jam 16 lewat 5 saya untuk undur. Iya, iya. Oke. Bukan biar saya jawab dulu Bu Titi. Jadi silakan. Betul. Silakan Pak Akmal. Mohon maaf nih Pak Purnomo, kita pakai idiomnya Paman Sam, ladies first katanya lah, perempuan kita utamakan dulu. Oh ya, sekalian ini sekaligus mungkin jadi penutup kita semua, karena waktu kita juga tidak banyak juga, mungkin sekitar pukul 16 kita bisa akhiri. Pak, kami di Minang itu selalu mengutamakan perempuan, gitu. Maka saya jawab dulu Pak Ibu Titi. Pertama, saya bangga karena bisa menjawab pertanyaan guru saya. Bu Titi ini guru saya nih, saya belajar banyak dari Bu Titi tentang banyak hal terkait dengan demokrasi lokal. Tadi Bu Titi bertanya bahwasanya ada persoalan antara legitimasi, ada ruang waktu. Teman-teman masyarakat sipil menginginkan diberikan ruang waktu kepada penyelenggara untuk menyiapkan kerangka hukum sehingga pilkada kita betul-betul bisa agar tersedia nanti peranti hukum yang kuat untuk melaksanakan pilkada di masa pandemi. Sekali lagi, kami katakan kita apresiasi langkah-langkah itu, dan ini opsi petisi ini adalah sesuatu yang wajar dalam masyarakat sipil demokrasi kita, dan ini tentunya akan jadi masukan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. Memang sekali lagi pemerintah itu pada posisi yang harus mengambil keputusan, Mas Agus, ya kan? Karena memang kita digaji oleh negara untuk mengambil risiko. Ya, yang paling enak itu adalah yang tidak punya risiko itu ya yang kayak Mas Agus gitu kan, nggak banyak risiko gitu. Nah, itu yang kita ambil. Memang kita selalu siap dengan segala risiko yang kemungkinan ada. Saya katakan kebijakan publik tidak akan mampu. Ya, saya tidak mampu untuk menyenangkan semua pihak. Tapi sekali lagi kami katakan, ketika dipertentangkan persoalan kita butuh kerangka waktu, kami juga mengatakan kami membutuhkan sebuah legitimasi. Kita butuh legitimasi bagi kepala daerah yang akan menjadi eksekutor untuk upaya-upaya penanganan COVID-19. Kenapa saya katakan tadi analognya adalah super tembak itu. Kalau seandainya dilaksanakan bulan Desember, super tembaknya masih bisa berjalan baru keluar dari poolnya, Bu. Dari poolnya sebentar ini. Ya. Artinya apa? Paling cuma sampai bulan Maret. Tetapi ketika kita dorong, taruhlah tadi katanya Bu Titi tadi sampai September 2021, itu jalannya akan berliku-liku sekali. Ada penyelesaian LKPJ, anggaran 2022, dan sebagainya, belum perlu hukumnya, luar biasa kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi oleh seorang kepala daerah ke depan. Itu kenapa kita katakan, kita ingin menghadirkan legitimasi. Legitimasi memang, barangkali jawaban Bu Titi adalah, belum tentu Pak, partisipasinya akan tinggi. Nah, kita kan sudah sepakat dengan undang kita tidak lagi membutuhkan persentase seperti DKI Jakarta, harus 50% ke atas, tidak. Pemenang terbanyak itulah yang mengambil legitimasi. Nah, terhadap persoalan ini sekali lagi kami katakan memang kita katakan menyikapi ketidakpastian waktu tadi, kami katakan ketidakpastian waktu tadi,
pemerintah mengambil keputusan bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah, lebih baik sekarang saja. Ya, lebih sekarang, karena sekarang, besok, dan akan datang juga akan sama posisinya. Nah, kemudian terkait dengan kesamaan persepsi demokrasi kita, karena Bu Titi itu guru saya banyak belajar dari beliau, makanya saya yakin demokrasi adalah instrumen yang paling tepat saat ini untuk bisa menyelesaikan pandemi ini. Demokrasi kita ini akan bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang dipercaya oleh masyarakatnya untuk menyelesaikan COVID-19. Itu kenapa kita katakan ini adalah sinergi yang bagus. Satu sisi kita membangun demokrasi, belajar berdemokrasi dalam kondisi sulit. Mbak Titi, saya yang katakan, kata orang Makassar, nahkoda yang hebat itu adalah nahkoda yang ditempa oleh badai dan gelombang yang besar. Kalau kita melaksanakan pemilu pilkada dalam kondisi datar-datar saja, kita tidak akan pernah bisa menghadirkan orang-orang hebat seperti Bu Tuti, Pak Titi, Pak Agus Melas, Pak Arief, dan Pak Aban juga. Justru saat seperti inilah kita ditantang. Bisa nggak kita membangun demokrasi dalam kondisi gelombang yang besar seperti sekarang? Dan kami yakin personil-personil seperti Pak Arief, Pak Abhan, dan teman-teman masyarakat sipil adalah orang-orang yang akan mengawal bahwa pesta demokrasi ini tetap akan mengedepankan keselamatan. Kami yakin itu. Karena kami yakin bahwa Mbak Titi CS akan mengawal proses demokrasi yang lebih mengedepankan keselamatan rakyat, itu kenapa kita pilih 9 Desember. Karena masyarakat sipil pasti akan terus mengawasi kita. Bagian yang terpenting di demokrasi itu adalah pengawasan, Mas Agus. Pengawasan itulah yang akan dilakukan oleh teman-teman. Itu yang membuat kami berbangga, walaupun kadang-kadang pengawasannya bikin kuping sakit juga. Tetapi sekali lagi inilah bagian demokrasi yang kita akan terus bangun ke depan. Kemudian sekali lagi Mbak Titi, kami kita juga belajar dari berbagai literasi. Kita katakan saya hari ini bersyukur mendapatkan literasi yang cukup bagus dari IDEA, dari Mas Adi Aman, ya. Cukup bagus literasinya, ini lagi kita coba ini, dan ini kembali membesarkan hati kami. Betapa negara-negara lain, walaupun tadi Mas Arief mengatakan dari 62 negara, kami catat 47 negara. Ya. Kalau literasinya IDEA itu 62 negara. Ya. Kalau catatan kami mencatat 47 negara. Itu memang ada beberapa yang mundur, ada 2 yang mundur dua tahun yang berbeda. Tetapi sebagian besar, spiritnya tetap melaksanakan pilkada. Bagi kami dalam konteks otonomi daerah, ini juga adalah sebuah momentum untuk memberikan kepercayaan. Bahwasanya kondisi Indonesia yang tidak sama antara DKI, Jawa Barat, itu juga adalah kekuatan. Apa ya kita harus samakan mereka yang ada di kepulauan dengan mereka yang tidak siapnya? Bagi saya ini adalah hal yang harus kita koreksi ke depan, Mas Agus. Kita berikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mereka mampu memilih pemimpinnya dalam kondisi seperti sekarang. Saya penganut aliran asimetris. Mbak Titi, saya penganut aliran asimetris. Sekarang jangan samakan kondisi satu daerah dengan daerah lain. Ada daerah yang siap. Nah, kemarin opsi ini muncul. Tetapi kami katakan sekali lagi, lebih banyak menurut pandangan kami, daerah-daerah itu cukup siap. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghadirkan sopir definitif. Mbak Titi, saya klarifikasi lagi tadi Mbak Titi, dari durasi waktu yang disampaikan Mbak Titi. Tadi kalau dalam hitungan kami, kalau kita laksanakan Desember ini, kita cuma butuh sopir tembak atau sopir cadangan itu cuma sampai bulan Maret. Artinya cuma berapa bulan? Paling cuma 1 bulan. Dari Februari sampai dengan Maret. Tetapi kalau kita panjang lagi ke depannya, ini kita akan menghadirkan pemimpin-pemimpin PJ yang akan melaksanakan tugas-tugas yang berat lagi ke depan. Itu salah satu perspektif saya sebagai Dirjen Oda. Mungkin Pak Dirjen lain akan memandang dari perspektif yang lain. Karena yang diundang adalah Dirjen Oda, tentunya perspektifnya Dirjen Oda, Pak. Gitu. Ya. Nah, kemudian itu jawaban saya untuk Pak Purnomo, saya ingin katakan gini, bahwasanya penetapan status tanggap darurat itu korelasinya bukan persoalan penanganan bencana, Pak. Itu substansinya adalah bahwasanya keluarnya keputusan tanggap darurat agar pemerintah bisa menggunakan anggarannya. Ya, anggaran nama itu adalah biaya tidak terduga.
Kalau tidak ada status tanggap darurat, Pak, itu BTT tidak bisa keluar. Jadi, status tanggap darurat itu hanya terkait dengan persoalan alokasi dan distribusi anggaran saja. Oke? Nah, kemudian kita katakan tanggap darurat itu secara otomatis juga kemarin sudah di ini oleh hadirnya Kepres, ya. Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nasional, penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional yang ditetapkan oleh Presiden tanggal 13 April. Nah, artinya apa? Tidak ada lagi kewenangan pemerintah daerah atau gugus tugas untuk menetapkan tanggap darurat. Tanggap darurat diambil alih oleh keluarnya Kepres 12 2020. Artinya apa? Kapan ini selesai? Menunggu diberhentikannya Kepres ini. Gitu loh. Sekali lagi kami katakan tanggap darurat itu konteksnya adalah agar uang APBN, uang APBD bisa digunakan, dicairkan melalui biaya tidak terduga. Oleh karena kondisi tanggap daruratnya ini, Pak Purnomo, kita menggunakan protokol darurat juga. Apa protokol darurat? Protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada. Demikian Pak Purnomo ya. Jadi kita jangan confuse persoalan tanggap daruratnya. Bahwasanya kondisi darurat itu sudah diatur sekarang di dalam Kepres 12 tahun 2020. Jadi tidak lagi diperpanjang-perpanjang. Kalau Bapak bertanya, apakah diperpanjang oleh gugus tugas? Tidak ada lagi kewenangan gugus tugas memperpanjang tanggap darurat. Karena sudah di take over oleh hadirnya Kepres nomor 12 tahun 2020. Itu Pak Purnomo ya. Baik, makasih. Izin saya masih ada waktu 10 tahun 10 menit ini. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Saya kira teman-teman, Mbak Diti ataupun Mas Purnomo, untuk yang bertanya tadi atau teman-teman yang lain sudah mendengarkan bagaimana sudut pandang Dirjen Otonomi Daerah menjawab persoalan ini. Tentu itu yang ada dalam forum yang diskusi kali ini. Baik, saya akan geser kalau tadi Mas Arief yang kedua, saya geser ke Pak Aban. Pak Aban ya, ada pertanyaan dari wartawan harian Kompas. Pertanyaannya sebenarnya sederhana, terkait dengan apakah waktu yang tersisa itu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dan persyaratan yang ada, tetapi saya kira jawabannya pasti akan cukup panjang. Itu, monggo, dan itu sekaligus sebagai penutup diskusi kita. Silakan Pak Aban. Jadi terkait dengan waktu memang sebetulnya ini waktu yang kurang ideal. Kalau persiapan tadi saya katakan sejak putusan kemarin sampai nanti pelaksanaan. Izin Pak Ban sebentar, Pak Ban, saya pamit dulu Pak. Oke, enggak. Ya, pamit Pak karena sudah mau mulai. Ya, izin Pak. Ya, terima kasih Pak Pak. Dirjen, terima kasih. Jangan kapok kalau diundang sama kami lagi. Siap, kapan saja, anytime. Ya, terima kasih. Salam buat teman-teman di Dirjen Oda. Ya, Pak. Ya, ya. Oke. Oke, saya lanjutkan Mas Agus ya. Silakan Pak Aban. Jadi kalau memang persiapan waktu, ini waktu tinggal 16 hari kira-kira, 16 hari. Untuk mau dimulainya tanggal 15 Juni. Kan itu pilihannya itu kan. Kalau dari sisi kebutuhan misalnya kelengkapan pencegahan COVID, ya saya kira ini harus kerja keras. Kerja keras betul. Belum pada persoalan bahwa karena sudah tidak mungkin anggaran yang NPH di kabupaten kota itu dialihkan untuk pengadaan. Kira-kira saat ini anggaran NPHD di kabupaten kota yang sudah cair tadi Bawaslu 1, berapa, ya, masih ada 1,9 ya, dari 3,5, sekitar 1,5. Ini kan sudah digunakan untuk itu. Ya. Kalau toh seandainya ada sisa dari yang ada kas itu, tentu harus ada pembahasan dengan TAP. Kalau mau mengalihkan untuk kebutuhan dan sebagainya. Maka tadi saya katakan ini harus ada intervensi dari pemerintah lewat APBN, harus di-backup oleh APBN. Nggak bisa untuk di APBD. Nah, sekarang kira-kira dengan 15 hari ini, pemerintah dan Menteri Keuangan menyetujui nggak? Langsung sepakat nggak kebutuhan tadi misalnya KPU sampai 500 sekian miliar, nanti Bawaslu kita hitung berapa lah. Kalau toh sudah setuju itu cair, proses lelehnya seperti apa, gitu kan? Dengan waktu yang kayak gini, rambu-rambu hukum untuk lelang itu kan ada. Ya. Maka tadi saya awal mengatakan, bagi Bawaslu, kami lebih enak, sudahlah kami dikasih barangnya itu aja. Kebutuhan kami hand sanitizer, kebutuhan kami sarung tangan, kebutuhan kami masker, kebutuhan kami misalnya topi muka dan sebagainya. Saya butuh sekian ini. Silakan pemerintah pusat sediakan itu.
Karena belum tentu kami dikasih uang itu bisa membelinya dari mana kira-kira. Ini ada nggak itu kan ya? Ini memang waktu yang sangat tidak ideal dan kita berkejar dengan waktu. Saya belum bisa membayangkan juga KPU lebih banyak daripada kami kira-kira. Ya, KPPS-nya lebih banyak daripada pengawas TPS, daripada pengawas TPS maupun dari pengawas desa dan kecamatan. Tentu akan lebih banyak lagi. Nah, ini saya kira ini semua harus bisa memahami, terutama pemerintah pusat. Mari bareng-bareng karena ini sudah jadi sepakat akan dilaksanakan lanjutan 15 Juni. Ya, mari bareng-bareng untuk bisa ini, jangan sampai penyelenggara nanti jadi korban lagi. Saya kira catatan 2019 yang meninggal kemarin sampai 700-an di KPU dan Bawaslu ada juga sampai 100 atau berapa, untuk tidak terulang di dalam tahapan lanjutan pilkada tahun 2020 ini. Saya kira itu catatannya. Ya, baik. Terima kasih, Mas Abhan. Saya kira sembari, ya tentu catatan apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, saya kira perlu ditanggapi serius juga oleh pihak pemerintah. Termasuk juga menyediakan opsi yang tadi ya, sebenarnya prefernya kalau bisa langsung dalam bentuk barang saja sih, karena urusan waktu. Termasuk sebenarnya publik juga menunggu, Pak Abhan. Bawaslu ini kan ruang gerak untuk melakukan inovasi, melibatkan teknologi kan sebenarnya punya pengalaman yang cukup baik dan cukup inovatif. Maksudnya dibandingkan KPU. KPU itu kan bukan nggak inovatif KPU, tapi KPU kan memang punya tugas administratif yang sangat detail. Itu bisa dipahami. Kalau kemudian ruang geraknya tidak terlalu fleksibel untuk itu, kecuali untuk beberapa hal ya, penerapan teknologi informasi di sejumlah tahapan itu memang ada. Tapi kalau Bawaslu kan ruang geraknya masih sangat besar. Saya kira itu juga yang ditunggu-tunggu oleh publik juga, Pak Abhan, untuk meyakinkan kita juga bahwa ya kita masih bisa lah optimis ini jalan gitu loh. Baik, terima kasih Pak Abhan. Ya. Soal fintech dan sebagainya mungkin kami bisa lakukan dengan mekanisme daring. Jadi kemarin Ramadan kita juga sudah lakukan tadarus dan sebagainya. Itu saya kira bisa diadaptasi untuk kegiatan fintech jajaran NetHub itu kan. Iya, oke. Makasih Pak Abhan. Mas Arief Budiman, jenengan yang jadi punya hajatan ini, gimana? Ya Mas Agus, makasih. Diskusi yang terakhir tadi sebetulnya mengemuka soal constraint waktu ya. Jadi betul. Apakah waktu yang tersedia ini cukup atau tidak? Ya. Sepanjang seluruh rancangan yang dibuat oleh KPU itu dipenuhi dengan baik jadwalnya, ya, saya pikir dengan ya tentu kerja ekstra keras itu cukup. Ya. Tetapi kalau ada beberapa hal nanti yang terlambat, maka itu akan menyulitkan. Jadi kalau sulit bagi KPU, tentu akan berdampak pada siapapun, kepada teman-teman Bawaslu, kepada peserta pemilu, juga kepada pemerintah. Saya ingin katakan misalnya yang pertama, draft sudah kita susun. Tetapi nanti proses sampai pengundangannya terlambat. Wah, itu sangat mengganggu kita. Gitu ya. Kemudian anggaran sudah kita rancang, nanti kita usulkan. Ternyata proses pembahasan, persetujuan, pencairan terlambat, maka itu bisa jadi problem. Karena menyelenggarakan pemilu itu, pertama seluruh tahapan kegiatannya itu sudah berurutan jelas, tidak bisa dibulak-balik. Wah, karena anggarannya belum ada, coba deh ini jalankan aja dulu. Loh, jalankan dulu tanpa anggaran bisa rumit, bisa kacau nanti gitu loh. Nah, begitu juga runtutan tahapan. Udah deh, mumpung masih proses pencalonan, boleh nggak sebelum kebutuhan kesehatan itu bisa dipenuhi, nyetak dulu deh, nyetak alat peraga kampanye, bahan kampanye. Nggak bisa. Ya pencalonan dulu, verifikasi dukungan calon, dukungan perseorangan dulu, pemuntahan dan seterusnya. Jadi semua tahapan sudah harus dijalankan sesuai dengan waktunya. Alat-alat dukungan lainnya juga harus sesuai dengan waktunya. Apa yang dikhawatirkan Pak Abhan tadi sangat rasional, sangat masuk akal. Misalnya KPU, PPK, PPS-nya sudah harus memulai verifikasi dukungan calon perseorangan secara faktual.
sudah harus memulai kegiatan-kegiatan pemutakhiran data pemilih secara faktual. Tetapi perlengkapan alat dukung protokol kesehatannya belum tersedia. Bisa nggak itu dijalankan? Tidak bisa, itu nanti akan mengganggu. Nah, ini menjadi perhatian kita semua, ya, mulai ya KPU-nya, ya pemerintah, karena berkali-kali KPU dalam rapat, dalam presentasinya mengatakan kalau semua tidak diberi ruang untuk bisa bergerak bebas, oh ini berbahaya. Misalnya, kami mau memproduksi logistik pemilu, tapi pabrik masih tutup. Pekerja-pekerjanya masih dirumahkan, nggak bisa. Logistik sudah diproduksi, mau didistribusikan ternyata ada pembatasan-pembatasan melalui PSBB dan segala macam itu. Nggak bisa jalan lancar, nggak bisa juga. Maka dibutuhkan bukan hanya kebijakan, tapi juga peran aktif dari seluruh pihak, dari seluruh stakeholder, untuk bisa bukan menutup ya, tapi menjalankan semua bagian dari proses dipenuhi tepat waktu. Tapi kalau ada, itu akan jadi problem besar bagi kita. Itu sebagai penutup dari saya, Mas Agus. Ya, baik. Pak Arief Budiman yang menutup diskusi kita. Teman-teman semua, Bapak Ibu narasumber, terima kasih atas sudut pandang yang telah diberikan, termasuk juga mengungkapkan kepada kita, kalau misalnya kita harus optimis bagaimana, mengungkapkan pada kita apa saja constraint yang harus dihadapi, mengungkapkan pada kita kendala apa saja yang akan muncul ke depan, dan saya nggak tahu, saya tidak akan menyimpulkan diskusi ini, tetapi setidaknya kita sudah belajar menerima berbagai informasi, berbagai sudut pandang, terutama constraint-constraint yang harus dipenuhi, termasuk berbagai rintangan yang harus dilalui. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian nanti kita akan memberikan kontribusi pada terutama dua penyelenggara pemilu ini, untuk bagaimanapun juga beban ada di mereka sekarang. Pilkada Desember 2020 kan ada di mereka. Di situ, termasuk nanti juga memastikan komitmen pihak pemerintah untuk memfasilitasi beberapa hal yang menjadi syarat agar itu bisa dilakukan. Tetapi juga pertimbangan dari masyarakat sipil, misalnya terkait dengan kesehatan masyarakat, karena ya itu sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Saya kira itu sekaligus menutup jumpa kita dalam diskusi bincang demokrasi dan literasi politik, sindikasi pemilu dan demokrasi pada siang sampai sore ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih tak terhingga pada dua narasumber, tiga narasumber sebenarnya yang menjadi tokoh kunci dalam perhelatan politik sampai akhir tahun di Indonesia. Faktanya di beliau bertiga, di KPU, di Bawaslu, dan di Kemendagri, ya, terutama Dirjen Oda. Saya tutup diskusi ini. Kita mungkin akan ketemu lagi dengan tema-tema yang berikutnya. Salam hormat, selamat sore. Terima kasih Pak Arief Budiman, Pak Abhan, teman-teman semua yang sudah hadir. Selamat sore. Saya kira di situ. Baik.